Cek satu. Cek 1 2.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara talk show Ekonomi dan Pembangunan Daerah bersama calon wakil gubernur Maluku dengan tema Menuju Maluku Makmur. Baik Bapak Ibu para hadirin, sebelumnya kami menyapa dulu yang kami hormati Bapak Pangdam 15 Patimura atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolda Maluku atau yang mewakili, Bapak Kajati Maluku atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Ketua MUI Maluku atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Sinode GPM atau yang mewakili dan Keuskupan Amboina. Tak lupa perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Maluku dan juga dari Nahdlatul Ulama Maluku dan pengurus Muhammadiyah Maluku. Yang kami hormati juga Asosiasi Pengusaha. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Maluku, Maluku Utara. Dan yang paling istimewa adalah calon wakil gubernur yang diberi kesempatan untuk hadir dalam talk show pada sore ini, Bapak Abdullah Fanat. Yang kami hormati juga OKP Semaluku dan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Semaluku. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk seluruh tamu hadirin undangan kita yang sudah hadir di sore hari ini. Baik, Bapak Ibu para hadirin, sebelumnya kami juga perlu informasikan bahwa untuk acara talk show pada sore hari ini, kita juga mengundang calon wakil gubernur dari nomor urut 1 dan 2, namun hingga 1 jam sebelum acara dimulai belum ada konfirmasi balik ke panitia. Jadi tanpa mengurangi rasa semangat kami, acara talk show tetap kita lakukan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara talk show dengan ekonomi dan pembangunan daerah bersama calon wakil gubernur Maluku dimulai. Dan mewakili rangkaian acara talk show pada hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu para hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Maluku, Pak Syarif Mahulau. Yang kami hormati Forkopimda Maluku. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Maluku, Ibu Rimaniar Hetaria, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Yang kami hormati calon wakil gubernur Provinsi Maluku nomor urut 3, Bapak Abdullah Pana, terima kasih sudah memenuhi undangan dan hajatan kami. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan Kadin Provinsi Maluku, Ibu PLH, teman-teman pengurus WKU, Wakil Ketua, Sekretaris Eksekutif, dan teman-teman Kadin Kabupaten Kota. Yang kami hormati dan kami banggakan Kadin Panitia Pelaksana acara talk show ini. Yang kami hormati panelis acara talk show yang dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita Dr. Mariam Sangaji. Tepuk tangan untuk beliau. Juga telah hadir bersama kita Dr. Tony Matita Putih. Bersama kita juga telah ada Prof. Putih Ruhu. Terima kasih sudah datang, Pak. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman dari adik-adik dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Maluku. Acara ini adalah milik kita. Acara ini adalah tentang ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu teman-teman adik-adik dilibatkan dalam hal ini. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan dari OKP, Ormas, dan seluruh peserta undangan hadirin yang berbahagia, rekan-rekan pers. Izinkan perkenankan kami untuk menyampaikan laporan daripada panitia pelaksana pada kegiatan ini. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama, surat Kadin ke KPU Provinsi Maluku tanggal 13 Oktober 2024. Yang kedua, rapat koordinasi antara Kadin Maluku dan KPU Provinsi Maluku tanggal 12 November 2024. Yang ketiga, surat Kadin Indonesia tertanggal 10 Oktober 2024 tentang petunjuk pelaksanaan dialog pilkada. Tujuan daripada pelaksanaan acara ini pertama adalah sosialisasi visi misi dan program calon kepala daerah. Yang kedua, menjadikan pilkada lebih berkualitas dan meningkatkan partisipasi pemilih. Nama acara ini adalah Talk Show Ekonomi dan Pembangunan Daerah bersama calon wakil gubernur Provinsi Maluku. Peserta dalam acara ini adalah 150-200 peserta, dan yang mengikuti acara ini secara online adalah melalui follower streaming kita, itu adalah 25.000 follower. Saat ini mereka sudah online dan mengikuti acara kita ini secara online. Karena itu kita tidak sendirian, ada seluruh masyarakat Maluku yang mengikuti acara ini, mulai dari Buru sampai di Tenggara Jawa. Pelaksana daripada kegiatan ini adalah KPU Provinsi Maluku yang difasilitasi oleh Kadin dan Ikatan Sarjana Ekonomi Wilayah Maluku. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon partisipasi aktif daripada peserta semuanya. Semoga
apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan daripada pelaksanaan acara ini bisa maksimal dan didapatkan secara baik. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Ketua KPU Maluku yang sekaligus membuka talk show pada sore hari ini, yang diwakili Komisioner KPU Maluku Bapak Syarif Maulau. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada pemandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang kami hormati Kapolda Maluku, meskipun di kesempatan sore hari ini beliau tidak berkesempatan hadir, kemudian Pak Pangdam 15 Patimura dengan keadaan yang sama. Kemudian yang kami hormati 3 calon sebagaimana tertulis dalam undangan yang disampaikan, bahwa talk show hari ini itu rencananya dihadiri oleh 3 calon wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Meski ini yang berkesempatan hadir adalah calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Abdullah Fanat. Kemudian yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Maluku, yang kami hormati perwakilan dari MUI, GPM, maupun dari Keuskupan Amboina, serta yang kami hormati Ormas, organisasi kemasyarakatan yang sebagaimana disebutkan tadi dan yang terundang. Kemudian ketiga panelis talk show hari ini, yang pertama Dr. Mariam Sangaji, kemudian Pak Tony Matita Putih, serta Pak Erik. Ketiga orang dosen ini, panelis ini adalah juga orang yang 30 tahun yang lalu pernah kita berinteraksi sebagai mahasiswa dan dosen, dan untuk perjumpaan hari ini tidak asing. Saya tadi meskipun agak kurang memandang Pak Tony, sampai bahkan sudah tidak mengenal beliau, ternyata wajah beliau antara 25 tahun yang lalu dan hari ini jauh lebih muda, gitu. Saya tidak mengenal beliau, padahal waktu kita di emperan Fakultas Ekonomi Unpati itu setiap hari kita berjumpa, nyaris setiap hari kita berinteraksi. Nah, oleh karena itu kehadiran ketiga sosok atau begawan ekonomi Maluku hari ini sebagai panelis talk show adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Kemudian yang kami hormati Kadin Provinsi Maluku, serta termasuk di dalamnya panitia talk show, ketua panitia,
yang sudah menyampaikan laporan panitianya tadi juga adalah teman kami yang sama-sama berinteraksi di Fakultas Ekonomi, baik sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun sebagai organisasi ekstra kampus. Jadi perjumpaan 20 sekian tahun yang lalu ternyata masih memiliki magnet yang luar biasa sampai dengan hari ini. Serta yang kami cintai dan yang kami banggakan, para adik-adik perwakilan dari Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kayaknya khusus untuk Pulau Ambon saja, termasuk di dalamnya Darussalam, Universitas Patimura, serta UKIM, dan mungkin juga IAIN Ambon, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang sempat terundang dalam acara talkshow hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya sehingga kita bisa berjumpa, bisa dipertemukan melalui agenda talkshow hari ini. Sebagaimana tema yang diangkat oleh teman-teman Kadin dan barangkali dapat dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian menuju Maluku Makmur. Ini nanti sebentar boleh dielaborasi sedemikian rupa oleh panelis kepada 3 calon, termasuk kalau misalnya ada kesempatan untuk teman-teman Senat Ekonomi, boleh juga dimanfaatkan tergantung pada bagaimana panitia membatasi dan memberi ruang untuk itu. Nah, agenda hari ini talkshow adalah bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan kemudian beberapa kali sudah dalam komunikasi dan koordinasi yang intensif dilakukan oleh Kadin dengan KPU Provinsi Maluku. Sempat juga kami meragukan bahwa kegiatan ini bisa berlangsung, tetapi ternyata jawabannya hari ini cukup memuaskan, gitu. Nah, oleh karena itu kepada seluruh yang hadir, marilah kita ikuti dengan seksama, karena ini juga bagian dari sosialisasi tahapan pemilihan maksudnya pemilihan kepala daerah secara serentak, dan kemudian juga bagaimana forum ini mengelaborasi, mendalami lebih soal visi dan misi dari 3 pasangan calon. Meskipun dalam penglihatan kita yang berkesempatan hadir adalah calon wakil gubernur nomor urut 3. Nah, di tengah tahapan yang kita ketahui bersama begitu luar biasa, kita dihimpit dengan harus melaksanakan kegiatan dan tahapan yang begitu padat. Teman-teman Kadin mampu menerobos dan berkoordinasi dan bagian dari menjawab kepentingan untuk sosialisasi tahapan ini kepada seluruh halayak dan teristimewa kepada seluruh masyarakat Maluku. Besok adalah hari terakhir agenda kampanye yang kebetulan oleh KPU Provinsi Maluku di tanggal 23 November dijadwalkan akan ada debat pamungkas antar pasangan calon. Jadi pada kesempatan ini penting untuk kami sampaikan melalui forum yang terhormat ini khususnya, dan kemudian kepada seluruh masyarakat Maluku yang mengakses informasi pertemuan atau informasi talkshow hari ini, KPU Provinsi Maluku akan menggelar debat pamungkas di tanggal 23 November pukul 10 waktu Indonesia Timur
dan kemudian bisa diakses secara langsung di media TV One, tempat hotel Natsepa, tempat biasa. Karena untuk debat pertama juga di Hotel Natsepa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan penuh harapan semoga acara ini bisa terkendali, bisa berjalan sampai dengan akhir, lalu kemudian bisa memberi harapan dan kepuasan tersendiri kepada yang mengikuti acara ini khususnya dan kemudian kepada seluruh masyarakat Maluku. Karena ini tidak kalah penting, kepentingan kita bersama ada di sini, kepentingan kita ada bersama di tahapan kesuksesan penyelenggaraan tahapan pemilihan secara serentak, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati serta pemilihan wali kota. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri sambutan ini, kami mengajak kita semua untuk marilah kita sama-sama mendoakan, bukan cuma tanggung jawab besar ini menjadi beban atau amanah KPU sebagai penyelenggara teknis, tetapi juga lebih dari itu kami berharap kepada seluruh komponen kemasyarakatan Maluku untuk mari kita doakan dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kepentingan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan serentak di Provinsi Maluku ini sampai dengan akhir aman, lancar, dan memuaskan. Kami mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Talkshow atau gelar wicara yang digelar oleh Kadin Provinsi Maluku dan kemudian Ikatan Senat Ekonomi Indonesia dengan tema menuju Maluku Makmur dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Baik, terima kasih Bapak Mahulau telah membuka acara kita di sore hari ini. Bapak Ibu hadirin dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Ketua Kadin Maluku kepada Ibu Mardiati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas izin Allah, kita patut bersyukur atas izinnya lah maka hari ini program dari Kadin Indonesia bisa terlaksana juga di Kadin Provinsi Maluku. Apresiasi besar buat Ketua Panitia dan seluruh jajaran yang sudah bekerja keras kejar-kejaran waktu hingga bisa terlaksana. Yang terhormat Komisioner KPU Provinsi Maluku, yang terhormat dari DPRD Provinsi Maluku, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya Ibu. Yang beta hormati, beta hargai, calon Wakil Wali Kota nomor urut 3. Wakil Gubernur nomor urut 3. Bapak Abdullah Fanat yang satu-satunya hari ini bisa meluangkan waktu hadir dalam acara ini. Mohon izin, mohon maaf. Yang terhormat para panelis, terima kasih untuk kehadirannya Ibu, Bapak, alhamdulillah bisa mendukung kegiatan kami pada sore hari ini. Bapak Ibu,
para undangan yang beta sing bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas langkahnya hari ini bisa menghadiri, terutama yang banyak di belakang. Itu adalah UMKM, para pelaku usaha yang hadir di ruangan ini hari ini mengharapkan bahwa hasil hari ini mampu melahirkan pemikiran-pemikiran, program ke depan untuk membawa perubahan terutama di industri dunia usaha. Betul ya Bapak Ibu, itu terjadi. Itulah sebabnya kami berusaha untuk pelaksanaan talk show ini bisa terlaksana. Dan alhamdulillah walaupun baru saja dijawab beberapa hari lalu oleh KPU dan bersyukur banyak-banyak atas izin Allah semua bisa terlaksana. Salam juga dari Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, Bapak Sam Latukonsina yang tidak bisa hadir bersama kita sore hari ini. Tapi tanpa rasa hormat beliau selalu mengawal ini, semoga apa yang menjadi rencana dan keinginan kita bersama bahwa ke depan akan melahirkan pemimpin di provinsi ini yang mampu berkolaborasi dengan dunia usaha. Ketong sem bisa pungkiri bahwa dunia usaha tidak bisa dilihat sebelah mata. Tapi ini harus dijadikan Pak Calon, dijadikan partner untuk bagaimana ke depan Provinsi Maluku ini bisa mendorong ekonomi bisa lebih lagi daripada yang kemarin yang kita harapkan bersama. Terima kasih, itu dari saya sebagai PLH Kadin Maluku. Harapan semoga semua berjalan dengan lancar, apa yang kita harapkan semua Allah mudahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Mardianti. Baik Bapak Ibu para hadirin semua, tentunya kita berkeinginan agar acara talk show pada sore hari ini bisa berjalan dengan mulus. Untuk itu mari kita sama-sama saling mendoakan, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Basri Eli. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara semua, terkhususnya untuk saudara Sarani, Hindu Buddha, Rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthi thanan 'alaika anta baslaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sore hari fi yaumikal mubarak, di hari Jumat ini, kami pengurus Kadin Provinsi Maluku bersama KPU dan Ikatan Senat Ekonomi Provinsi Maluku tengah mengadakan talk show yang tujuannya adalah untuk mencari pemimpin kami yang tengah berkontestasi dan berkompetisi di Pilkada Maluku di tahun ini. Ya Allah, jadikanlah acara ini dalam rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, sehatkanlah para calon pemimpin kami nomor 1, 2, dan 3, gubernur dan wakil gubernur. Ya Allah, sehatkanlah para komisioner KPU yang bertanggung jawab atas Pilkada Maluku di tahun ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua yang berada di ruangan ini. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin ma'sumin wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basri Ali untuk doa yang telah dibawakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara talkshow ekonomi dan pembangunan daerah akan dimulai. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Abdullah Fanan dan juga ketiga panelis untuk bisa berada di kursi yang telah disediakan di depan. Ya. Baik, untuk tiga panelis boleh berada juga di depan. Dan tiga orang panelis ini beliau adalah Dr. Mariam Sangaji SEME, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati. Kemudian ada Profesor Yosef Fatiruhu, SEMSI, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keuangan Unpati. Dan panelis yang ketiga adalah Dr. Ishak Tony Matitaputi, SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk ketiga panelis kita yang sudah hadir dan juga calon Wakil Gubernur Maluku nomor urut 3 Bapak Abdullah Fanan. Ya, yang luar biasa sekali Pak, meskipun sendiri tetapi tetap semangat. Baik Bapak Ibu para hadirin, perlu kami informasikan pula bahwa acara talkshow pada sore hari ini bertujuan sebagai sosialisasi dan pendalaman visi dan misi dan program kerja dari para calon kepala daerah khususnya di bidang ekonomi. Dan acara ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku yang difasilitasi oleh Kadin Provinsi Maluku dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISE Maluku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Baik, sebagaimana mekanisme dari talkshow pada sore hari ini, kita bukan arena untuk debat ya, Bapak Ibu panelis, kita sepakat dulu. Dan juga kehadiran salah satu paslon ini tanpa dua pasangan calon, Ibu. Kita sepakat dulu tanpa timer untuk paslon. Baik, kita fleksibel ya, Bapak Ibu panelis ya. Baik. Baik para hadirin semua, kita akan mengawali talkshow pada sore hari ini dengan mendengarkan visi dan misi dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Untuk itu kepada Bapak, waktu dipersilakan. Udah. Jadi deg-degan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Karena beta bukan pidato, jadi beta perlu kasih hormat lah ya. Ya, ini kalau orang tua bilang taruh belanga itu mesti di 3 tungku. Tapi karena beta sendiri ini beta mulai rasa deg-degan gitu. Kalau ada 3 kan pasti beban itu kan bisa terbagi Pak. Udah gitu ada dokter, ada guru besar. Beta mulai membayangkan rasa takut Pak. Baik. Yang pertama luar biasa Kadin. Ketua mendapatkan panggung. Debat kandidat waktu tercukup untuk ketua menguraikan ketua punya pikiran-pikiran tentang rakyat. Itu satu. Pak Prof Beta ini baru sampai dari Pulau Kelang itu jam 4 subuh. Naik speed. Dari Pulau Kelang sampai Tohoku itu jam 2 lewat. Naik mobil sampai di rumah itu jam 3 lewat. Ya. Beta memang mau datang Pak. Karena prinsip dasar begini. Membangun Maluku ini saya bisa pakai otak sendiri Pak. Mesti ada orang bantu. Ya. Kalau pemimpin ada keangkuhan intelektual itu pasti gagal. Atau belaga pintar sendiri itu pasti gagal. Oleh karena itu hari ini di sini bukan saja beta ingin menyampaikan ketua punya pikiran dan cara untuk
membawa Maluku ke depan lebih baik. Tapi beta juga pingin dengar dari bapak-bapak ibu semua gitu. Ya, kadang juga apa yang ketong saya pikirkan, tapi mungkin orang lain pikirkan. Nah, inilah forum beta anggap paling penting. Yang kedua, beta memang mau datang karena beta menghargai Kadin dan KPU punya upaya. Karena ini ya, ini pilih pemimpin untuk Maluku, jadi memang rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu. Jadi ini informasi publik. Rakyat berhak tahu dan alhamdulillah ada Kadin dan KPU mau menyediakan forum ini. Ini luar biasa. Keton tepuk tangan untuk Kadin dan KPU dulu ya. Kalau keton debat dapat waktu cuma 2 menit. Ya 3 menit bisa bikin apa Pak? Gitu ya. Jadi beta kira ibu dan bapak bertiga kalau beta salah nanti tinggal kasih betul saja. Kira-kira begini Pak. Maluku ini tidak bisa dibangun dengan cara biasa Pak. Ya. Harus dibangun dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena tertinggalnya terlalu jauh Pak. Jadi kalau ketorang membangun dengan cara normal, itu yang lain tetap maju, keton juga tetap di angka itu saja. Makanya memang harus dibangun dengan cara yang luar biasa juga. Dan karena itu, cara membangunnya luar biasa, membutuhkan gubernur, wakil gubernur yang bukan gubernur, wakil gubernur biasa-biasa saja. Harus gubernur dan wakil gubernur yang luar biasa pula Pak. Gitu Pak. Baik dari visionernya, ya bahkan tidak kalah penting juga soal moral itu juga hal yang penting Pak. Lalu menurut pasangan nomor urut 3, Maluku ini membutuhkan perlakuan khusus Pak. Beta wilayah Tenggara untuk tahun ini beta belum sampai. Tapi Pilgub kali ini beta di wilayah Seram itu hampir seluruh Pak. Hampir seluruh infrastruktur jalan begitu banyak yang belum selesai Pak. Jalan lintas Seram belum tuntas, jalan lintas Pulau Buru belum tuntas, dan itu membutuhkan biaya yang mahal Pak. Kalau tidak salah bisa, mudah-mudahan ini kalau salah bisa dikoreksi. Jalan hot mix itu 1 kilo itu harganya di atas 5 miliar Pak. Beberapa ruas jalan di Pulau Buru itu di atas angka 70 kilo Pak. Ada di Batabual itu sampai 100 kilo, itu artinya kalau kita bangun itu membutuhkan 100 kilo, kalau 5 miliar berarti kita butuh 500 miliar Pak. Artinya Pemda Buru tidak dapat menyelesaikan pembangunan itu sampai dunia kiamat juga tidak bisa. Gitu. Pemda Provinsi juga tidak bisa. Harus memanfaatkan dana pusat. Dan karena itu hari ini beta memandang bahwa gubernur yang luar biasa itu yang dibutuhkan. Dan itu gubernur yang memiliki akses langsung dengan pusat kekuasaan. Begitu banyak Pak. Ada 1.412 pulau, Bapak Dokter dan Bapak Profesor. Bayangkan, mengintegrasikan itu harus membangun infrastruktur yang cukup mahal. Kemarin, beta di Gua Mall belakang, itu orang situ kan dong Ketohuku Pak. Dompong kala di Kasbi, bawa Ketohuku baru bawa ke Ambon. Nanti sampai di Ambon, dia kalah saing Pak. Karena rantai pasoknya itu terlalu jauh. Sehingga dia kalah saing dengan dari Waipirit punya kira-kira begitu. Gitu. Itu problem. Dan begitu banyak ketong harus membangun sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah sustainable Pak. Kadang kita sering ganti-ganti pemimpin dengan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi karena memang kalau dulu zaman Pak Harto dulu itu kan repelita kan Prof. Jadi sudah digariskan per 25 tahun ke bawah semua ikut. Sekarang ini RPJMD dan seterusnya.
dan kelemahannya tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi bagi pemimpin yang tidak patuh terhadap RPJP itu sendiri. Itu kan per 25 tahun kan Profesor. Nah itu menurut beta itu ada kelemahan. Jadi memang yang harus dilakukan adalah keberlanjutan dari pemimpin itu sendiri. Misalnya Pak Jokowi menginginkan Prabowo supaya keberlanjutan, kira-kira gitu. Pemimpin sebelumnya kan modelnya beda-beda Pak. Yang ini ingin begini, nanti yang baru belum tentu dia mau lanjutkan ini karena dia agak gengsi begitu. Ini fenomena yang terjadi, Prof. Lalu terus begini, Prof. Kalau bicara tentang membangun Maluku ini, bicara tentang kesejahteraan, basis utamanya kita bicara tentang ekonomi. Kalau bicara tentang ekonomi, berarti kita bisa lari dari pertumbuhan. Kita bicara tentang pertumbuhan, kita juga bisa menghindar dari jumlah uang beredar. Kira-kira begitu. Benar tadi dari Kadin. Jadi memang kita bisa bangun daerah sendiri, Bu. Nggak bisa. Ibu Dora mesti bantu. Sebenarnya kalau boleh saya bilang, saya tidak tahu ini bisa dikoreksi oleh para ahli ekonomi. Menurut saya, pondasi ekonomi Maluku itu rapuh, Pak. Rapuh. Karena pondasi ekonomi itu sebenarnya bukan ada di uang pemerintah, ada di uang swasta, ada di industri. Nah, kata orang ini yang punya industri yang kuat, Pak. Lalu ditambah dengan uang dari APBD yang terdistribusi ke 11 kabupaten kota dan provinsi itu digunakan secara serampangan. Begitu. Ya, kita kira Bapak Ibu semua di sini banyak para ahli. Jadi uang pemerintah itu model penggunaannya cuma 2 kategori. Satu kategorinya adalah proyek padat modal. Itu sedikit mengabaikan tenaga manusia. Model seperti ini itu tidak terlalu memberi efek terhadap pertumbuhan. Yang kedua adalah padat karya. Ada kecenderungan para pejabat menghindari proyek-proyek padat karya karena tidak dapat fee. Kira-kira begitu. Ibu ini ketawa waktu kita bilang gitu, kita langsung ketawa. Kena di hati, Bu ya. Ya. Lalu gini, Pak. Banyak proyek yang dilakukan itu bukan didasarkan pada kebutuhan, tetapi dasarnya adalah keinginan, gitu loh. Yang berikut, Pak, mungkin Ketong ini sadar bahwa sektor yang paling banyak menyerap banyak uang itu adalah sektor konsumsi, Pak. Kita hitung-hitung kira-kira begini. 11 kabupaten kota, masing-masing punya dana APBD 1 triliun saja, berarti ada 11 triliun. Tambah provinsi punya 3,3 triliun, berarti 11, 14,3. Kita bulatkan jadi 15, Pak. Belum ditambahkan dengan proyek-proyek APBN. Belum lagi kantor-kantor vertikal. Kementerian Agama, gaji polisi, gaji tentara, dan seterusnya. Kita hitung-hitung bisa 30 triliun dalam setahun, Pak. Tapi kenapa uang itu sampai di Maluku ini kok tidak mampu mendorong pertumbuhan? Nah, segmen ini yang menurut beta terus dipikirkan oleh Kadin. Karena keturang punya semua jenis konsumsi itu didatangkan dari luar. Bayangkan, Pak, seram dan buru itu sejak dulu-dulu itu ketong dengar dia menjadi lumbung pangan. Terakhir sekarang ketong makan beras dari Sulawesi dan Surabaya, Pak. Ketong terjadi overproduksi tomat, cabai, dan seterusnya. Tapi kalau ketong makan di warung-warung yang tomat di botol itu datangkan juga dari luar gitu. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, uang puluhan triliun datang ke sini, harus membiayai pembangunan,
mulai dari beli paku, daun seng, semua itu uang balik lagi ke Surabaya. Lalu ketong berharap bahwa beras itu bisa ketong beli di sini. Hari ini itu suplai beras yang bisa disokong oleh petani-petani lokal kita itu tidak sampai 25%, Pak. Artinya uang kita bawa dari sana ke sini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, kita belanjakan lagi ke sana, Pak. Uang kosong di sini. Makanya pertumbuhan tidak ada, Pak. Besok harus ada jalan keluar, Pak. Banyak irigasi di buru dan seram itu tidak maksimal. Lalu kemudian biaya operasional para petani itu menjadi mahal, Pak. Pupuk mahal, langka pula, gitu loh. Akhirnya banyak ekstransmigrasi itu malah dia berubah apa namanya pekerjaannya, Nah, menurut beta ke depan ini harus dibenahi dan pangan lokal juga harus kita genjot supaya jangan ketong terlalu tergantung kepada seperti beras dan seterusnya, Pak. Kalau beta waktu habis tolong dibilang, Pak. Tahu? Berapa menit ya? Ya, beta bicara sedikit lalu beta dengan nasihat dari beliau-beliau ya. Jadi begini, Pak. Pak, kadang-kadang gubernur, bupati ini mesti pintar-pintar sedikit, Pak. Kalau seng anak bu bikin bodoh, Pak. Jangan salah, birokrasi itu dia tuh paling pintar karena dia dari 0 tahun kerjaannya cuma itu, Pak. Saya 10 tahun, Pak, jadi bupati, Pak. Cara saya mengendalikan supaya jangan dapat tipu dari anak buah, Pak. Saya bagi itu anggaran. Namanya pagu indikatif. Setelah itu, ini visi misi saya. Silakan bikin. Lalu presentasi, Pak. Beta duduk sampai subuh beta duduk. Artinya apa? Uang yang digunakan itu harus benar-benar memberi efek terhadap masyarakat. Gitu, Pak. Kan program adalah tindakan penyelesaian terhadap sebuah keadaan di masyarakat. Entah itu kemiskinan, entah itu isolasi, lalu kemudian dilakukan tindakan melalui program itu yang di dalamnya ada uang, Pak. Bapak bisa bayangkan uang miliaran rupiah, tapi akhirnya itu tidak memberi efek. Nah, menurut saya, para pimpinan ke depan harus memastikan secara benar. Anak buah harus bisa menjelaskan dana sekian banyak dia pakai untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur dan itu harus tercapai. Karena begini, Pak, Ibu semua, beta ini punya pengalaman. Birokrasi ini saking pintarnya, Pak, itu satu objek namanya bisa berbeda. Dan itu bisa di-cover oleh OPD yang berbeda, Pak. Jadi kalau gubernurnya itu seng sedikit jeli, kacau, Pak. Nah, menurut saya ke depan, gubernur, para bupati harus juga berhemat, Pak. Kelemahan berikut, Pak, menurut saya, Pak. Bupati wali kota berjalan sendiri-sendiri, Pak. Berjalan sendiri-sendiri. Semestinya gubernur, kemiskinan ekstrim terjadi di mana, itu bupatinya harus dipanggil. Bagaimana cara kamu menyelesaikan? Kamu mau menyelesaikan bagian mana? Kita bagian mana? Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini gubernurnya berjalan sendiri, bupati, wali kotanya berjalan sendiri. Beta kira beta dengan Pak Hendrik berbeda, Pak. Ya, karena beta punya pengalaman menjadi bupati. Beta kira ke depan, jangankan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, dalam hal mengusulkan proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat, itu akan dikonsolidasi, Pak. Melalui Bapeda, melalui Dinas Keuangan, lalu kemudian itu terintegrasi semua. Beta kira bapak-bapak sangat tahu, dan beta punya pengalaman bahwa bupati tulis surat bisa 10 kali ke menteri. Tapi kalau gubernur tulis surat sekali saja itu efektif sudah itu. Nah, selama ini yang tidak dilakukan.
besok beta kira ini berbeda, ya. Karena ketorang harus memanfaatkan birokrasi kekuasaan itu sendiri dengan Hendrik Lewerisa yang juga adalah ketua Gerindra. Menurut saya ini potensi, Pak. Dan ini tidak boleh digunakan sendiri oleh Pemda provinsi. Perencanaan 11 bupati wali kota itu harus terintegrasi di dalam, lalu gubernur tanda tangan surat pengantarnya, karena itu nilainya berbeda, Pak. Oleh karena itu hari ini saya katakan bahwa memang kalau dibilang hari ini calon gubernur luar biasa itu Hendrik, bukan yang lain, Pak. Benar. Kita butuh uang banyak, Pak. Nggak usah saya sebut nama, Pak. Ada provinsi dekat kita di sini. Di kekuasaan kemarin saja, mereka sedang berkuasa, orang lain dapat 5-6 triliun, dia bisa dapat 25 triliun. Pemerintahan juga butuh koneksi, Pak. Ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Apakah model seperti ini bisa terulang 10 tahun ke depan? Tidak, Pak. Nggak ada. Tidak akan pernah terjadi ini. Kita belum tahu kapan itu. Jadi saya memiliki statement begini. Mohon maaf, ini agak sedikit politis. Kita berterima kasih kepada orang tua-tua keluarga Watimena. Mereka itu hebat. Hari ini berkontribusi 4 orang itu calon pemimpin di Maluku. Pak Jahar itu mamanya Watimena. Pak Mukti mamanya Watimena. Pak Michael Watimena. Pak Hendrik mamanya Watimena. Tapi untuk kali ini Watimena yang dibutuhkan itu Hendrik, bukan yang lain. Benar, Pak? Benar. Begitu, Pak. Cukup dulu gak, Pak? Beta kampanye itu siapa suruh kau kasih panggung berbeta. Baik, Bapak Ibu hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk visi misi dan juga penyampaian yang sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur Maluku nomor urut 3 Bapak Abdullah Fanat. Ya, baik, dari visi misi yang disampaikan tadi oleh calon wakil gubernur nomor urut 3, nantinya akan ditanggapi oleh 3 orang panelis. Untuk itu kami minta kesediaan yang pertama kepada Ibu Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan, opini dan juga masukan bagi calon wakil gubernur nomor urut 3. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam
Tidak, Pak. Nggak ada. Tidak akan pernah terjadi ini. Kita belum tahu kapan itu. Jadi saya memiliki statement begini. Mohon maaf ini agak sedikit politis. Kita berterima kasih kepada orang tua-tua keluarga Watimena. Mereka itu hebat. Hari ini berkontribusi. Tidak akan pernah terjadi. Kita belum tahu kapan itu. Jadi saya memiliki statement mamanya Watimena. Mohon maaf ini agak sedikit politis. Watimena, Pak Michael Watimena. Kita berterima kasih kepada Pak Hendrik mamanya Watimena. Keluarga Tapi Watimena. Untuk kali ini mereka Watimena yang dibutuhkan itu Hendrik, bukan yang Usi. Tidak akan pernah terjadi. Kita belum tahu kapan itu. Benar Pak? Jadi saya memiliki statement mamanya Watimena. Mohon maaf ini agak sedikit politis. Pak Michael Watimena. Kita berterima kasih kepada kampanye itu sampai suruh mamanya Watimena. Tapi untuk kali ini Baik, Bapak Ibu hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk visi misi dan juga penyampaian yang tadi. Yang pertama kepada Ibu Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan, opini dan juga masukan bagi calon wakil gubernur nomor urut 3. Kepada Ibu disilakan. Yang pertama kepada Ibu Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan, opini dan juga masukan bagi calon wakil gubernur nomor urut 3. Baik, Kepada terima Ibu kasih. disilakan. Assalamualaikum Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu Dr. Mariam Salam Sangaji sejahtera untuk bagi kita memberikan semua. pernyataan, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam opini Kebajikan. dan juga Alhamdulillah syukur masukan panggung yang bagi sangat calon ini. wakil gubernur nomor urut 3. Visi Baik, misi terima sudah kasih. disampaikan Assalamualaikum oleh warahmatullahi Pak wabarakatuh. Fana dan Selamat cukup sore. oleh Salam Mariam Sangaji sejahtera untuk bagi memberikan kita
nilai tambah kalau struktur tinggi ya, ekspor perikanan kita ini sangat Di panggung berbeda. Baik, Bapak Ibu hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk visi misi dan juga penyampaian yang sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur Maluku nomor urut 3 Bapak Abdullah Fanat. Ya baik, dari visi misi yang Panggung disampaikan tadi oleh calon wakil gubernur nomor urut Baik, 3. Bapak Ibu hadirin kita Nantinya berikan akan tepuk tangan ditanggapi sekali lagi yang oleh paling meriah untuk 3 visi misi orang dan juga panelis. penyampaian yang sudah Untuk itu kami disampaikan minta oleh kesediaan calon yang wakil pertama gubernur Maluku kepada nomor urut 3 Bapak Abdullah Ibu Fanat. Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan. pernyataan disampaikan tadi oleh calon wakil gubernur nomor urut Baik, 3. Bapak Opini Ibu dan hadirin juga kita akan berikan tepuk tangan ditanggapi sekali lagi yang oleh paling meriah bagi untuk calon visi misi dan juga panelis penyampaian gubernur yang nomor urut 3. sudah Untuk itu kami disampaikan minta oleh silakan. calon Kesediaan yang wakil pertama gubernur Maluku nomor kepada urut 3 Bapak Abdullah Ibu Fanat. Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan disampaikan tadi oleh calon wakil gubernur nomor urut Baik, 3. Bapak Opini Ibu dan hadirin juga kita akan berikan tepuk tangan ditanggapi sekali lagi yang oleh paling meriah bagi untuk visi calon misi dan juga panelis penyampaian gubernur yang nomor urut 3. sudah Untuk itu kami disampaikan minta oleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah syukur panggung yang sangat ini. Visi misi sudah disampaikan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perlu kami menggambarkan sedikit karena tadi Pak Provinsi Maluku ini Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perlu kami menggambarkan sedikit karena tadi Pak
hasil-hasil udangnya juga mentah. Tidak ada kita dalam bentuk hilirisasi, ya. Mana ada industri kita di Maluku? Tidak ada. Yang ada itu hanya industri rumah tanggahan. Dan kalau kita lihat industri rumah tanggahan itu hasil-hasil udangnya juga suri, mentah, hampir mati suri. Tidak seperti ada itu. kita dalam bentuk Kadang-kadang hilirisasi. bisa Ya, bisa mana ada industri dia kita jalan di Maluku? 2 bulan, Tidak 3 ada. bulan, hampir Yang ada bertahun itu dia mati hanya suri lagi. industri rumah tangga. Investasi yang cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta itu lebih banyak kalau kita daerah kepulauan. PBD yang Investasi yang cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta itu lebih banyak Bapak Ibu semua kalau kita daerah gitu. kepulauan. PBD yang Investasi yang cuma 1 juta. bukan gubernur, wakil gubernur yang bukan gubernur, wakil gubernur biasa-biasa saja. Harus gubernur dan wakil gubernur yang luar biasa pula, Pak. Gitu, Pak. Baik dari visionernya, ya bahkan gubernur, wakil gubernur yang soal moral, gubernur, wakil gubernur biasa-biasa saja. Harus gubernur dan wakil gubernur yang luar biasa pula, menurut Pak.
gitu Pak. Pasangan nomor urut 3 baik dari Maluku ini membutuhkan perlakuan khusus Pak. Ya bahkan gubernur, wakil gubernur kita wilayah Tenggara untuk tahun ini kita belum sampai. Tapi soal moral ini kita di wilayah Seram itu hampir seluruh Pak. Harus gubernur dan wakil gubernur seluruh yang luar biasa. Menurut infrastruktur jalan pasangan nomor urut 3 banyak yang belum selesai Pak. Jalan lintas Seram belum tuntas, jalan lintas Pulau Buru Maluku belum tuntas, ini membutuhkan perlakuan khusus biaya yang mahal. Gubernur wakil gubernur kalau tidak salah untuk tahun ini kita belum sampai bisa dikoreksi. Tapi soal jalan kita di wilayah Seram itu hampir seluruh harus gubernur dan wakil gubernur seluruh yang luar biasa. Ruas jalan Pulau Buru itu di atas jalan pasangan nomor urut 3 banyak yang belum selesai Pak. Ada di jalan lintas Seram belum tuntas, jalan lintas Pulau Buru membutuhkan membutuhkan perlakuan khusus biaya yang mahal. Artinya kalau tidak salah Pemda tahun ini dapat menyelesaikan pembangunan itu soal jalan di wilayah Seram itu hampir seluruh harus gubernur dan Pemda provinsi juga tidak bisa yang luar biasa jalan Pulau Buru itu di atas pasangan nomor urut 3 banyak karena itu hari ini kita memandang bahwa lintas
Begitu. Ibu ini ketawa waktu kita bilang gitu, kita langsung ketawa. Kena di hati, Bu ya. Ya. Lalu gini, Pak. Di gua mall belakang, Bu. Itu orang situ kan dong ketua hukum, Pak. Dompong kala di Kasbi, bawa ketua hukum baru bawa ke Ambon. Nanti sampai di Ambon, dia kalah saing, Pak. Karena rantai pasoknya itu terlalu jauh. Mall belakang, Bu. Sehingga dia kalah saing itu dengan dari web pirit punya kira-kira begitu. Dompong kala di Kasbi, bawa ketua itu problem baru bawa ke Ambon. Dan begitu nanti sampai di Ambon, ketong harus ke bawah semua ikut. Sekarang ini RPJMD dan seterusnya, dan kelemahannya tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi bagi pemimpin yang tidak patuh terhadap RPJP itu sendiri. Itu kan per 25 tahun kan, Profesor. Ke bawah semua ikut. Nah itu menurut beta itu ada kelemahan. RPJMD jadi dan memang yang harus dilakukan dan adalah keberlanjutan dari pemimpin itu sendiri. Tidak ada sanksi bagi pemimpin Pak Jokowi menginginkan Prabowo supaya keberlanjutan RPJP itu pemimpin sebelumnya kan modelnya beda-beda, Pak. Yang ini ingin begini, menurut beta nanti yang baru belum tentu dia mau memang yang harus dilakukan dia adalah keberlanjutan dari pemimpin itu sendiri. Ini fenomena yang terjadi, sanksi bagi pemimpin Pak Jokowi menginginkan Prabowo supaya keberlanjutan RPJP. Karena kita menghargai Kadin dan KPU punya upaya.
Karena ini ya, ini pilih pemimpin untuk Maluku, jadi memang rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu. Jadi ini informasi publik. Rakyat berhak tahu dan alhamdulillah KPU punya upaya. Ada Kadin dan KPU mau menyediakan forum ini. Ini luar biasa. Pilih pemimpin untuk Maluku, jadi memang rakyat harus tahu. Kalau keton debat dapat waktu cuma 2 menit. Ini informasi publik. Ya, 3 menit bisa bikin rakyat berhak tahu. Jadi alhamdulillah kira ibu dan bapak bertiga dan kalau kita salah mau menyediakan forum ini. Ini luar biasa. Pemimpin untuk Maluku. Kira-kira begini Pak, rakyat harus tahu. Kalau Maluku ini tidak bisa dibangun dengan cara biasa Pak. Ya 3 menit bisa bikin rakyat tahu. Harus dibangun dengan cara yang luar biasa. Dan bapak bertiga kalau kita salah. Kenapa? Karena tertinggal terlalu jauh pemimpin untuk Maluku. Jadi kalau rakyat membangun dengan cara normal. Kalau Maluku ini luar biasa juga. Dan karena itu cara membangunnya luar biasa. Membutuhkan gubernur, wakil gubernur yang bukan gubernur, wakil gubernur biasa-biasa saja. Harus gubernur dan wakil gubernur yang luar biasa pula Pak. Gitu Pak. Baik dari visionernya, ya bahkan tidak kalah penting juga soal moral itu juga hal yang penting Pak. Lalu menurut pasangan nomor urut 3, Maluku ini membutuhkan perlakuan khusus Pak. Beta wilayah Tenggara untuk tahun ini beta belum sampai. Tapi Pilgub kali ini beta di wilayah Seram itu hampir seluruh Pak. Hampir seluruh infrastruktur jalan begitu banyak yang belum selesai Pak. Jalan lintas Seram belum tuntas, jalan lintas Pulau Buru belum tuntas, dan itu membutuhkan biaya yang mahal Pak. Kalau tidak salah bisa, mudah-mudahan ini kalau salah bisa dikoreksi. Jalan hot mix itu 1 kilo itu harganya di atas 5 miliar Pak. Beberapa ruas jalan di Pulau Buru itu di atas angka 70 kilo Pak. Ada di Batabual itu sampai 100 kilo, itu artinya Matita Putih, SE dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk ketiga panelis kita yang sudah hadir dan juga calon Wakil Gubernur Maluku nomor urut 3 Bapak Abdullah Fanat. Ya, yang luar biasa sekali Pak, meskipun sendiri tetapi tetap semangat. Baik Bapak Ibu para hadirin, perlu kami informasikan pula bahwa acara talk show pada sore hari ini bertujuan sebagai sosialisasi dan pendalaman visi dan misi dan program kerja dari para calon kepala daerah khususnya di bidang ekonomi. Dan acara ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku yang difasilitasi oleh Kadin Provinsi Maluku dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISE Maluku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Baik, sebagaimana mekanisme dari talk show pada sore hari ini, kita bukan arena untuk debat ya, Bapak Ibu panelis, kita sepakat dulu. Dan juga kehadiran salah satu paslon ini tanpa 2 pasangan calon, Ibu. Kita sepakat dulu tanpa timer untuk paslon. Baik, kita fleksibel ya, Bapak Ibu panelis ya. Baik. Baik para hadirin semua, kita akan mengawali talk show pada sore hari ini dengan mendengarkan visi dan misi dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Untuk itu kepada Bapak, waktu dipersilakan. udah.
Jadi deg-degan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Karena beta bukan pidato, jadi beta perlu kasih hormat lah ya. Ya, ini kalau orang tua bilang taruh belanga itu mesti di 3 tungku. Tapi karena beta sendiri ini beta mulai rasa deg-degan gitu. Kalau ada 3 kan pasti beban itu kan bisa terbagi, Pak. Udah gitu ada dokter, ada guru besar. Beta mulai membayangkan rasa takut, Pak. Baik. Yang pertama luar biasa Kadin. Ketom mendapatkan panggung. Debat kandidat waktu tercukup untuk ketom menguraikan ketom punya pikiran-pikiran tentang rakyat. Itu satu. Pak Prof Beta ini baru sampai dari Pulau Kelang itu jam 4 subuh. Naik speed. Dari Pulau Kelang sampai Tohoku itu jam 2 lewat. Naik mobil sampai di rumah itu jam 3 lewat. Ya. Beta memang mau datang, Pak. Karena prinsip dasar begini. Membangun Maluku ini saya bisa pakai otak sendiri, Pak. Mesti ada orang bantu. Ya? Kalau pemimpin ada keangkuhan intelektual itu pasti gagal. Atau belaga pintar sendiri itu pasti gagal. Oleh karena itu hari ini di sini bukan saja beta ingin menyampaikan ketom punya pikiran dan cara untuk membawa Maluku ke depan lebih baik, tapi beta juga ingin dengar dari bapak-bapak ibu semua gitu. Ya. Kadang juga apa yang ketom saya pikirkan, tapi mungkin orang lain pikirkan. Nah, inilah forum beta anggap paling penting. Yang kedua, beta memang mau datang karena beta menghargai Kadin dan KPU punya upaya. Karena ini ya, ini pilih pemimpin untuk Maluku, jadi memang rakyat harus tahu. Rakyat harus tahu. Jadi ini informasi publik. Rakyat berhak tahu dan alhamdulillah ada Kadin dan KPU mau menyediakan forum ini. Ini luar biasa. Keton tepuk tangan untuk Kadin dan KPU dulu ya. Kalau keton debat dapat waktu cuma 2 menit, ya 3 menit bisa bikin apa Pak? Gitu ya. Jadi beta kira ibu dan bapak bertiga kalau beta salah nanti tinggal kasih betul saja. Kira-kira begini Pak. Maluku ini tidak bisa dibangun dengan cara biasa Pak. Ya. Harus dibangun dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena tertinggalnya terlalu jauh Pak. Jadi kalau ketorang membangun dengan cara normal, itu yang lain tetap maju, keton juga tetap di angka itu saja. Makanya memang harus dibangun dengan cara yang luar biasa juga. Dan karena itu, cara membangunnya luar biasa. Membutuhkan gubernur, wakil gubernur yang bukan gubernur, wakil gubernur biasa-biasa saja. Harus gubernur dan wakil gubernur yang luar biasa pula Pak. Gitu Pak. Baik dari visionernya, ya bahkan tidak kalah penting juga soal moral itu juga hal yang penting Pak. Lalu menurut pasangan nomor urut 3, Maluku ini membutuhkan perlakuan khusus Pak. Beta wilayah Tenggara untuk tahun ini beta belum sampai. Tapi pilgub kali ini beta di wilayah Seram itu hampir seluruh Pak. Hampir seluruh infrastruktur jalan begitu banyak yang belum selesai Pak. Jalan lintas Seram belum tuntas, jalan lintas Pulau Buru belum tuntas, dan itu membutuhkan biaya yang mahal Pak. Kalau tidak salah bisa, mudah-mudahan ini kalau salah bisa dikoreksi. Jalan hot mix itu 1 kilo itu harganya di atas 5 miliar Pak. Beberapa ruas jalan di Pulau Buru itu di atas angka 70 kilo Pak. Ada di Batabual itu sampai 100 kilo, itu artinya kalau kita bangun itu membutuhkan 100 kilo, kalau 5 miliar berarti kita butuh 500 miliar Pak. Artinya
Pemda Buru tidak dapat menyelesaikan pembangunan itu sampai dunia kiamat juga tidak bisa. Gitu. Pemda Provinsi juga tidak bisa. Harus memanfaatkan dana pusat. Dan karena itu hari ini beta memandang bahwa gubernur yang luar biasa itu yang dibutuhkan. Dan itu gubernur yang memiliki akses langsung dengan pusat kekuasaan. Begitu banyak, Pak. Ada 1.412 pulau, Bapak Dokter dan Bapak Profesor. Bayangkan, mengintegrasikan itu harus membangun infrastruktur yang cukup mahal. Kemarin, beta di Hua Mall belakang, Bu. Itu orang situ kan dong Ketohuku, Pak. Dompong kala di Kasbi, bawa Ketohuku, baru bawa ke Ambon. Nanti sampai di Ambon, dia kalah saing, Pak. Karena rantai pasoknya itu terlalu jauh, sehingga dia kalah saing dengan dari Waipirit punya, kira-kira begitu. Gitu. Itu problem. Dan begitu banyak ketong harus membangun sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah sustainable, Pak. Kadang kita sering ganti-ganti pemimpin dengan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi karena memang kalau dulu zaman Pak Harto dulu itu kan repelita kan, Prof. Jadi sudah digariskan per 25 tahun, ke bawah semua ikut. Sekarang ini RPJMD dan seterusnya, dan kelemahannya tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi bagi pemimpin yang tidak patuh terhadap RPJP itu sendiri. Itu kan per 25 tahun kan, Profesor. Nah itu menurut beta itu ada kelemahan. Jadi memang yang harus dilakukan adalah keberlanjutan dari pemimpin itu sendiri. Misalnya, Pak Jokowi menginginkan Prabowo supaya keberlanjutan, kira-kira gitu. Pemimpin sebelumnya kan modelnya beda-beda, Pak. Yang ini ingin begini, nanti yang baru belum tentu dia mau lanjutkan ini karena dia agak gengsi begitu. Ini fenomena yang terjadi, Prof. Lalu terus begini, Prof. Kalau bicara tentang membangun Maluku ini, bicara tentang kesejahteraan, basis utamanya kita bicara tentang ekonomi. Kalau bicara tentang ekonomi, berarti kita bisa lari dari pertumbuhan. Kita bicara tentang pertumbuhan, kita juga bisa menghindar dari jumlah uang beredar. Kira-kira begitu. Benar tadi dari Kadin. Jadi memang kita bisa bangun daerah sendiri, Bu. Nggak bisa. Ibu Dora mesti bantu. Sebenarnya kalau boleh saya bilang, saya tidak tahu ini bisa dikoreksi oleh para ahli ekonomi. Menurut saya, pondasi ekonomi Maluku itu rapuh, Pak. Rapuh. Karena pondasi ekonomi itu sebenarnya bukan ada di uang pemerintah, ada di uang swasta, ada di industri. Nah, kata orang ini yang punya industri yang kuat, Pak. Lalu ditambah dengan uang dari APBD yang terdistribusi ke 11 kabupaten kota dan provinsi itu digunakan secara serampangan. Gitu. Ya, kita kira Bapak Ibu semua di sini banyak para ahli. Jadi uang pemerintah itu model penggunaannya cuma 2 kategori. Satu kategorinya adalah proyek padat modal. Itu sedikit mengabaikan tenaga manusia. Model seperti ini itu tidak terlalu memberi efek terhadap pertumbuhan. Yang kedua adalah padat karya. Ada kecenderungan para pejabat menghindari proyek-proyek padat karya karena tidak dapat fee. Kira-kira begitu. Ibu ini ketawa waktu kita bilang gitu, kita langsung ketawa. Kena di hati, Bu, ya. Ya. Begini, Pak. Banyak proyek yang dilakukan itu bukan didasarkan pada kebutuhan, tetapi dasarnya adalah keinginan, gitu loh. Yang berikut, Pak, mungkin ketong ini sadar
bahwa sektor yang paling banyak menyerap banyak uang itu adalah sektor konsumsi, Pak. Kita hitung-hitung kira-kira begini. 11 kabupaten kota, masing-masing punya dana APBD 1 triliun saja, berarti ada 11 triliun. Tambah provinsi punya 3,3 triliun, berarti 11, 14,3. Beta bulatkan jadi 15, Pak. Belum ditambahkan dengan proyek-proyek APBN. Belum lagi kantor-kantor vertikal. Kementerian Agama, gaji polisi, gaji tentara, dan seterusnya. Kita hitung itu bisa 30 triliun dalam setahun, Pak. Tapi kenapa uang itu sampai di Maluku ini, kok tidak mampu mendorong pertumbuhan? Nah, segmen ini yang menurut beta terus dipikirkan oleh Kadin. Karena keturang punya semua jenis konsumsi itu didatangkan dari luar. Bayangkan, Pak, seram dan buru itu sejak dulu-dulu itu ketong dengar dia menjadi lumbung pangan. Terakhir sekarang ketong makan beras dari Sulawesi dan Surabaya, Pak. Ketong terjadi overproduksi tomat, cabai, dan seterusnya. Tapi kalau ketong makan di warung-warung yang tomat di botol itu datangkan juga dari luar gitu. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, uang puluhan triliun datang ke sini, harus membiayai pembangunan, mulai dari beli paku, daun seng, semua itu uang balik lagi ke Surabaya. Lalu ketong berharap bahwa beras itu bisa ketong beli di sini. Hari ini itu suplai beras yang bisa disokong oleh petani-petani lokal kita itu tidak sampai 25%, Pak. Artinya uang kita bawa dari sana ke sini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, kita belanjakan lagi ke sana, Pak. Uang kosong di sini. Makanya pertumbuhan tidak ada, Pak. Besok harus ada jalan keluar, Pak. Banyak irigasi di buru dan seram itu tidak maksimal. Lalu kemudian biaya operasional para petani itu menjadi mahal, Pak. Pupuk mahal, langka pula, gitu loh. Akhirnya banyak ekstransmigrasi itu malah dia berubah pekerjaannya. Nah, menurut beta ke depan ini harus dibenahi, dan pangan lokal juga harus kita genjot supaya jangan ketong terlalu tergantung kepada seperti beras dan seterusnya, Pak. Kalau beta waktu habis tolong dibilang, Pak. Tahu? Berapa menit ya? Ya, beta bicara sedikit lalu beta dengan nasihat dari beliau-beliau ya. Jadi begini, Pak. Pak, kadang-kadang gubernur, bupati ini mesti pintar-pintar sedikit, Pak. Kalau saya anak buah bikin bodoh, Pak. Jangan salah, birokrasi itu dia tuh paling pintar karena dia dari 0 tahun kerjaannya cuma itu, Pak. Saya 10 tahun, Pak, jadi bupati, Pak. Cara saya mengendalikan supaya jangan dapat tipu dari anak buah, Pak. Saya bagi itu anggaran. Namanya pagu indikatif. Setelah itu, ini visi misi saya. Silakan bikin. Lalu presentasi, Pak. Beta duduk sampai subuh beta duduk. Artinya apa? Uang yang digunakan itu harus benar-benar memberi efek terhadap masyarakat. Gitu, Pak. Kan program adalah tindakan penyelesaian terhadap sebuah keadaan di masyarakat. Entah itu kemiskinan, entah itu isolasi, lalu kemudian dilakukan tindakan melalui program itu yang di dalamnya ada uang, Pak. Bapak bisa bayangkan uang miliaran rupiah, tapi akhirnya itu tidak memberi efek. Nah, menurut saya, para pimpinan ke depan harus memastikan secara benar. Anak buah harus bisa menjelaskan dana sekian banyak dia pakai untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur, dan itu harus tercapai. Karena begini, Pak, Ibu semua, beta ini punya pengalaman. Birokrasi ini saking pintarnya, Pak, itu satu objek namanya bisa berbeda. Dan itu bisa di-cover oleh OPD yang berbeda, Pak.
Jadi kalau gubernurnya itu sing sedikit jeli, kacau Pak. Nah, menurut saya ke depan gubernur, para bupati harus juga berhemat Pak. Kelemahan berikut Pak menurut saya Pak. Bupati wali kota berjalan sendiri-sendiri Pak. Berjalan sendiri-sendiri. Semestinya gubernur, kemiskinan ekstrim terjadi di mana, itu bupatinya harus dipanggil. Bagaimana cara kamu menyelesaikan? Kamu menyelesaikan bagian mana? Kita bagian mana? Kira-kira begitu Pak. Nah, ini gubernurnya berjalan sendiri, bupati, wali kotanya berjalan sendiri. Beta kira beta dengan Pak Hendrik berbeda Pak. Ya, karena beta punya pengalaman menjadi bupati. Beta kira ke depan, jangankan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, dalam hal mengusulkan proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat, itu akan dikonsolidasi Pak. Melalui Bapeda, melalui Dinas Keuangan, lalu kemudian itu terintegrasi semua. Beta kira bapak-bapak sangat tahu, dan beta punya pengalaman bahwa bupati tulis surat bisa 10 kali ke menteri. Tapi kalau gubernur tulis surat sekali saja itu efektif sudah itu. Nah, selama ini yang tidak dilakukan. Besok beta kira ini berbeda, ya. Karena ketorang harus memanfaatkan birokrasi kekuasaan itu sendiri. Dengan Hendrik Lewerisa yang juga adalah ketua Gerindra, menurut saya ini potensi Pak. Dan ini tidak boleh digunakan sendiri oleh Pemda provinsi. Perencanaan 11 bupati wali kota itu harus terintegrasi di dalam, lalu gubernur tanda tangan surat pengantarnya, karena itu nilainya berbeda Pak. Oleh karena itu hari ini saya katakan bahwa memang kalau dibilang hari ini calon gubernur luar biasa itu Hendrik, bukan yang lain Pak. Benar. Kita butuh uang banyak Pak. Nggak usah saya sebut nama Pak. Ada provinsi dekat kita di sini. Di kekuasaan kemarin saja, mereka sedang berkuasa, orang lain dapat 5-6 triliun, dia bisa dapat 25 triliun. Pemerintahan juga butuh koneksi Pak. Ini sudah menjadi rahasia umum Pak. Apakah model seperti ini bisa terulang 10 tahun ke depan? Tidak Pak, nggak ada. Tidak akan pernah terjadi ini, kita belum tahu kapan itu. Jadi saya memiliki statement begini. Mohon maaf ini agak sedikit politis. Kita berterima kasih kepada orang tua-tua keluarga Watimena. Mereka itu hebat. Hari ini berkontribusi 4 orang itu calon pemimpin di Maluku. Pak Jahar itu mamanya Watimena. Pak Mukti mamanya Watimena. Pak Michael Watimena. Pak Hendrik mamanya Watimena. Tapi untuk kali ini Watimena yang dibutuhkan itu Hendrik, bukan yang lain. Benar Pak? Benar. Begitu Pak. Cukup dulu gak Pak? Beta kampanye itu siapa suruh kau kasih panggung berbeta. Baik, Bapak Ibu hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk visi misi dan juga penyampaian yang sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur Maluku nomor urut 3 Bapak Abdullah Fanat. Ya baik, dari visi misi yang disampaikan tadi oleh calon wakil gubernur nomor urut 3, nantinya akan ditanggapi oleh 3 orang panelis. Untuk itu kami minta kesediaan yang pertama kepada Ibu Dr. Mariam Sangaji untuk memberikan pernyataan, opini dan juga masukan bagi calon wakil gubernur nomor urut 3. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah syukur panggung yang sangat ini.
visi misi sudah disampaikan oleh Pak Fana dan cukup luar biasa pada kesempatan hari ini. Perlu kami menggambarkan sedikit karena tadi Pak Fanat juga sudah menggambarkan begitu banyak fenomena-fenomena yang didapatkan di daerah Provinsi Maluku ini. Kami perlu menyampaikan bahwa potensi unggulan kita, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini merupakan sektor unggulan kita. Dan yang lebih banyak memberikan sumbangan terbesar itu dari 3 sektor ini adalah sektor perikanan. Itu sangat sangat tinggi sekali. Karena memang ini sesuai dengan luas wilayah kita ya. Jadi sektor perikanan lah yang paling terbesar. Nah, tapi kalau kita lihat sumbangan yang begitu besar terhadap perekonomian kita, kalau memang ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, tapi Pak Fanat dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, kita lihat bahwa kok masyarakatnya itu kalau biasa menjadi pertanyaan. Ini kan yang menjadi primadona dan yang menggerakkan pembangunan kita di Provinsi Maluku ini sektor ini. Tapi kenapa kita masih miskin gitu loh? Itu jadi pertanyaan. Ya, itu menjadi pertanyaan. Karena memang kita punya yang tadi disampaikan oleh Pak Fanat juga bahwa kita tidak boleh biasa-biasa saja. Nah, ini menjadi tantangan ke depan siapapun gubernur kita dan wakil gubernur kita. Kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kenapa? Karena selama ini kita sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini, itu struktur ekonomi kita ya seperti ini saja. Kalau kita masih biasa-biasa saja, kita tidak ada peningkatan nilai tambah kalau struktur ekonomi kita tidak ada transformasi. Itu tidak ada transformasi dari sektor pertanian harusnya ditopang oleh sektor industri. Dia harus terserap gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kan yang banyak di sini adalah para UMKM nih. Kalau memang hanya kita menjual dalam bentuk ikan saja, karena kita ekspornya ini memang tinggi ya. Ekspor perikanan kita ini sangat tinggi sekali. Ekspornya itu adalah ikan mentah. Hasil-hasil udangnya juga mentah. Tidak ada kita dalam bentuk hilirisasi, ya. Mana ada industri kita di Maluku? Tidak ada. Yang ada itu hanya industri rumah tanggahan. Dan kalau kita lihat industri rumah tanggahan itu mati suri, hampir mati suri seperti itu, ya. Kadang-kadang bisa dia jalan 2 bulan, 3 bulan, hampir bertahun dia mati suri lagi. Kalau ada bantuan lagi dia bisa jalan lagi. Dengan nilai investasi yang cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu lebih banyak kalau kita daerah kepulauan, itu dia tidak terserap industrinya itu. Rantai jualnya, pasarnya itu dia tidak berkelanjutan. Nah, itu yang memang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Fanat. Kenapa rantai pasok kita itu menjadi kendala, gitu ya? Ini yang mungkin strategi percepatan yang perlu kami sampaikan dengan pengamatan kami, bagaimana kita mempercepat, ya, bagaimana kita mempercepat penurunan tingkat kemiskinan kita berbasis potensi lokal, gitu. Nah itu seperti apa? Kita harus mendorong home industri, tetapi harus ada juga penguatan pemberdayaan. Kalau memberdayakan cuma sekali, memberikan uang tanpa evaluasi, begitu ya percuma saja. Industri kita hanya seperti itu aja, ya. Tetapi kita berharap itu ke depan industri yang kita sudah rencanakan sejak tahun 2010 di masa pemerintahan SBY itu sampai sekarang tidak jadi-jadi, itu lumbung ikan nasional. Ini kita perlu didorong ke depan, harus, karena itu yang bisa mempercepat multiplier efeknya. Itu bisa kita punya hasil perikanan tersebar dan akan memunculkan industri-industri lainnya.
Jadi kalau misalnya ikan para nelayan-nelayan yang memang penyerapan tenaga kerja kita terbanyak ada di situ dan pertumbuhan ekonomi kita atau struktur ekonomi kita lebih banyak kontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi ada pada sektor itu dan justru mereka ada yang paling miskin, mereka tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan, mereka ini yang justru disentuh gitu. Mereka yang harus disentuh. Karena kalau kita lihat saja ya, ini sudah merupakan kajian kami dari tahun 2014 bahwa ketika 11 kabupaten kota itu memberikan sedikit anggaran bagi bagi sektor ini, pertanian, kehutanan dan perikanan, maka tingkat kemiskinan di kabupaten kota itu dia akan melonjak tinggi. Nah, sekarang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini memang sektor industri juga ditopang. Kalau kita lihat dan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan terakhir di 2024 ini, di triwulan ketiga ini, itu pertumbuhan ekonomi kita di MBD cukup tinggi sekali, sangat tinggi. Nah, kalau kita cek itu apa yang terjadi di sana, padahal tingkat kemiskinan tertinggi ada di sana. Nanti kalau kita orang ekonomi bilang berarti pertumbuhannya tidak inklusif, artinya dia tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di sana. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang penyerapan tenaga kerjanya di sana itu lebih ke profesional gitu ya, yang memiliki skill yang tinggi. Lalu itu berarti masyarakat itu tidak akan terimbas dengan adanya tambang di sana tuh, ada tambang kan? Nah, ada tambang. Itu dia tidak berikan multiplier efek yang cukup tinggi bagi penurunan. Maluku Barat Daya masih tetap miskin begitu saja. Nah, olehnya itu maka kalau kami membaca para calon-calon wakil gubernur dan wakil gubernur ini, kita melihat bahwa semuanya itu memberikan intens yang sangat tinggi bahwa kita harus mengembangkan daerah kita ini berbasis kepulauan. Nah, Pak Fanat dan Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kalau berbasis kepulauan itu sejak tahun 2013 kita sudah ada RT RW, ya, Perda nomor 16. Harusnya kita sebagai ekonomi nih sudah melihat harusnya pemerintah daerah harus mencanangkan program berbasis gugus pulau itu, 12 gugus pulau. Misalnya, klaster UMKM sektor perikanan ini kita bisa kembangkan di mana? Kita harus klaster sehingga dia lebih terfokus gitu. Nah, kemudian apa? Misalnya perikanan, kita bikin pendidikan vokasi perikanan. Itu klasternya ada di mana? Nah, sehingga dia ini bisa menyerap pengangguran yang sangat tinggi kita di Maluku ini disupporting oleh SMK, kemudian SMK, SMA. Itu kan nomor 1 pengangguran tertinggi kita. Itu kalau SD SMP ya tidak apa-apa. Mereka itu pengangguran rendah. Kenapa? Karena justru yang tenaga kerja yang bekerja di kita di Maluku ini lebih banyak Pak Fanat itu adalah yang lulusan SD dan SMP. Nah, kita mau meningkatkan kesejahteraan mereka lebih cepat kalau tenaga kerja yang terserap itu semua masih berpendidikan SD dan SMA. Nah, ini ke depan memang perlu ada pendidikan-pendidikan yang high skill supaya bisa mereka mengelola potensi unggulan daerah yang ada di desa yang tingkat kemiskinan sangat tinggi yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian juga Pak Fanat menjelaskan juga bahwa harus ada mengembangkan community lokal itu, ya. Nah, ini ke depan kita berharap ya, kalau kita kembangkan seperti apa komoditi lokal, ya. Kalau saat ini ya, inflasi tertinggi itu biasa didorong oleh atau disumbangkan oleh justru ikan-ikan tertentu, gitu. Padahal itu kita adalah potensi terbesar kita adalah itu, tapi harga tertinggi itu pada ikan-ikan. Ini kan aneh, gitu. Itu berarti tingkat produktivitas kita masih sangat rendah pada sektor itu. Dia tidak mampu.
Nah, kalau memang pada ikan-ikan tertentu, ini harusnya ada upaya tertentu untuk mengembangkan ikan-ikan tertentu itu. Jadi kita tidak based on di laut, tetapi mungkin di darat untuk bisa mengimbangi tingkat permintaan sehingga inflasi tidak disupporting oleh hasil perikanan yang merupakan potensi besar kita. Kemudian juga misalnya biasa di inflasi itu juga didorong oleh kenaikan beras, harga beras. Nah, kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fanat itu memang betul. Karena sekarang kita kan dari tahun berapa zaman dahulu kala itu saya ingat, saya itu tidak pernah makan beras. Saya makan nasi itu pada hari Jumat saja. Saya makan. Dulu itu saya pergi ke kebun kita yang sakit. Dulu ya mereka kuat-kuat sekali. Tapi sekarang tidak lagi. Nah, sekarang kita mendorong potensi lokal kita, singkong, pisang keladi dan lain sebagainya. Apakah bisa? Harusnya bisa. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Kita daerah kepulauan, strategi kita untuk mendatangkan dari pulau-pulau itu yang harus kita pikirkan. Sehingga tidak menjadi high cost transportasi. Itu harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan bisa jadi badan usaha milik desa misalnya. Dia harus menampung segala potensi-potensi lokal itu, yang desa-desa itu, dia gabungkan harus ada BUMDes bersama di satu kawasan. Yang itu dia menampung bahan baku, sehingga harga tidak akan menjadi mahal. Kemudian dia bisa juga sebagai penguatan untuk home industry atau industri bersama. Dan kemudian itu bisa dipikirkan pemasarannya. Nah, kalau seperti itu dia bisa sustainable. Tapi kalau tidak, ini percuma. Kita akan sangat sulit. Percumanya gimana? Sekarang kita mau makan sagu aja, apakah ada di pondok-pondok? Kan tidak ada. Yang ada cuma beras. Ya padahal semua orang sudah sadar bahwa beras itu memicu gula tertinggi. Padahal kita makan sagu, tapi apakah kita bisa dapat? Kan sulit. Itu satu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian sulit. Itu satu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang paling penting agar supaya mereka bisa membentuk usaha yang mandiri, yang kuat, yang tangguh. Sehingga ketika mereka bisa memberikan kontribusi yang baik kepada dunia usaha yang lebih besar, itu sangat memungkinkan. Ya Pak. Jadi dengan demikian maka saya kira dengan visi misi Pak calon wakil gubernur Pak Abdullah Fanat yang kalau tidak salah poin kedua itu tentang pengangguran itu bisa teratasi Pak. Ya, itu saya kira itu yang paling penting, sehingga yang perlu juga diperhatikan ya Pak Fanat itu terkait dengan sektor-sektor unggulan, itu yang paling penting itu Pak. Ya. LIN atau lumbung ikan nasional yang sudah beberapa tahun dibicarakan, ya bahkan sampai saat ini juga sarana prasarananya belum ada. Nah ini sampai di mana kita punya usaha upaya untuk menyatakan itu bahwa memang kita bisa mengolah ya lumbung ikan itu menjadi suatu potensi yang unggul di daerah kita. Ini yang belum ya, sehingga kalau kita lihat dari struktur pendapatan memang PAD kita semakin kecil karena memang sektor-sektor itu yang belum kita manfaatkan secara optimal, sehingga ini perlu diperhatikan. Saya sependapat dengan visi Bapak tentang kepulauan. Nah, ini juga paling penting Pak. Sebab kalau kita bisa membuka isolasi ya dengan konektivitas yang baik, otomatis ya bisnis atau usaha-usaha kecil menengah berbasis kepulauan itu bisa tercipta. Saya kira itu demikian Pak ya. Jadi itu penting, dan dengan demikian maka tingkat pengangguran itu bisa dikurangi. Ya Pak ya. Saya kira untuk sementara itu Pak. Baik, terima kasih Pak Profesor Yosef. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Pak Dr. Ishak Tony Madita Putih untuk memberikan pernyataan, opini dan juga masukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Pak Fanat, calon nomor urut 3.
Saya tidak membicarakan visi misi dari calon lain. Saya hanya menyampaikan pendapat dari visi misi Bapak Paslon Timur 3. Pak Ibu, saya suka sekali membaca visi misinya Bapak, terutama misi. Selalu kita berangkat bahwa konsep pembangunan di Maluku itu berbasis daratan. Pada karakter kita berbeda dengan wilayah daratan. Kita adalah wilayah kepulauan. Nah, karena itu masalah wilayah kepulauan berbeda dengan masalah daratan. Tetapi kita tetap mencoba pembangunan yang berbasis pada daratan. Contoh, kita lihat peningkatan ekonomi daerah. Tentu berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan juga berbeda. Karena kita lihat di MBD, ada industri pengolahan tambak di sana, tembaga. Pertumbuhannya tinggi, tapi tidak berbasis pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, perubahan pendapatan masyarakat. Artinya bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kemudian pengangguran. Kalau orang pertumbuhan tinggi berarti ada penyiapan tenaga kerja. Karena ada sektor-sektor yang bekerja, ekonomi yang bekerja. Tentu ada penyiapan tenaga kerja. Kok penganggurannya tetap saja. Terus kedua, inflasi. Memang untuk beberapa kali ini kita inflasi menurun, bahkan sebenarnya terjadi deflasi. Itu daya beli masyarakat menurun. Nah, saya mau katakan bahwa kalau sampai daya beli masyarakat menurun berarti terjadi stagnan. Nah, ini yang bahaya karena mempengaruhi produksi di dalam daerah sendiri. Kemudian kita lihat sini bahwa peran UMKM. Peran UMKM ini selalu berbasis pada kekuatan digital. Artinya bahwa setiap produk UMKM yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tidak mampu diproduksi, dipasarkan. Karena biaya transportasi yang cukup tinggi, biaya logistik yang cukup tinggi. Untuk itu, ada di sini Bapak singgung tentang konektivitas antar dan inter wilayah. Saya sangat senang sekali, ternyata walaupun ada konektivitas, tapi biaya produksi itu tinggi, pemasaran tinggi, sampai di harga jual tinggi. Ada masalah apa? Gitu. Saya tidak menyinggung paslon yang lain punya. Tapi saya mau bilang bahwa konsep konektivitas itu penting. Artinya apa Bapak? Kita lihat sini ya. Kalau Bapak terpilih sebagai bagian paslon terpilih, ya, Maluku memiliki karakter yang berbeda. Saya catat sini Pak supaya biar enak. Tetapi pertumbuhan ekonomi belum merata di semua kabupaten kota. Ada apa? Keterjangkauan antar wilayah masih punya kendala yang mengakibatkan rentang kendali baik dari produksi, pemasaran, dan usaha mikro kecil dan menengah masih sangat rendah yang mengakibatkan biaya logistik yang tinggi. Rendahnya konektivitas antar dan inter wilayah membuat aktivitas ekonomi rendah karena rantai pasok. Nah, ini kita lihat panjang sekali Pak. Hal ini diakibatkan oleh dari sektor transportasi laut dan udara sangat mahal dan menjadi pemicu inflasi Pak. Kita salah satu sektor transportasi ini salah satu pemicu inflasi di Maluku. Tapi ada beberapa kabupaten yang memberi subsidi. Saya sempat kemarin berpulang di salah satu kabupaten tersebut. Itu disubsidi oleh pemerintah daerahnya, kabupaten. Sehingga kita mendapat harga yang sebenarnya tanggung oleh PMK-nya. Nah, itu saya lihat bahwa ada keinginan mereka untuk membuat kegiatan aktivitas ekonomi di daerah itu maju. Kita lihat. Kenapa kita dari Ambon ke Jakarta begitu mahal? Selanjutnya kita lihat juga. Di sini kita lihat konektivitas memerlukan biaya yang besar karena menyangkut infrastruktur. Bagaimana dengan rencana pembiayaannya Pak? Rencana pembiayaan infrastruktur itu tadi. Sedangkan kita tahu, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani bilang tahun 2025 tidak ada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembiayaan pembangunan infrastruktur memerlukan biaya. Bagaimana cara pembiayaannya Pak itu barangkali. Sehingga bisa dapat disampaikan itu. Kemudian kita lihat. Dari saya lihat Sabta Cipta Pak. Menurut Bapak, program mana strategi yang menurut Bapak yang paling Bapak andalkan? Dari Sabta Cipta ini Pak, ada 7. Menurut Bapak yang paling Bapak andalkan, Bapak andalkan itu, mudah-mudahan besok kalau debat terakhir, itu yang ditonjolkan. Sehingga masyarakat tahu bahwa ini saya punya program yang diandalkan. Nah itu menjadi kajian masyarakat bahwa saya pilih Bapak karena andalan ini.
Nah, andal itu yang harus Bapak tonjolkan lebih banyak. Demikian, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk ketiga panelis kita di sore hari ini yang telah memberikan tanggapan dan juga pernyataan serta opini terhadap visi misi dan juga program kerja yang disampaikan oleh Cawagup dari paslon nomor urut 3. Ya, nanti Bapak Ibu juga kami akan persilahkan untuk bertanya, tapi sebelumnya kita kepada Cawagup paslon nomor urut 3 Pak Abdullah Fanat untuk menanggapi pernyataan maupun juga opini yang disampaikan oleh ketiga panelis. Ibu panelis yang pertama, jadi memang Bu, yang kita butuh, lumbung ikan nasional itu kita butuh. Tidak ada pilihan lain. Karena fenomena para nelayan itu kan 360 hari dalam setahun itu tidak mungkin digunakan untuk mencari, kan ada waktu di mana gelombang, kan gitu. Jadi dia bisa bergerak ke wilayah di mana pada saat itu laut lagi teduh. Itu mengakibatkan operasionalnya di mahal, Pak. Nah, kalau dia menjual di pasar biasa, itu kan sering tutup. Oleh karena itu yang kita butuh adalah industri itu sendiri. Itu catatan pertama. Catatan kedua, beta mau bilang Bapak dan Ibu bertiga, pemerintahan ini juga ada politik juga, Pak. Jangan salah. LIN itu belum hadir, itu bisa saja ada politik persaingan antar daerah. Ya Prof ya. Bayangkan Ibu Bapak semua, kita punya ikan, tapi dibawa ke Bitung, lalu masuk industri, labelnya keluar Bitung. Bisa jadi. Mungkin dalam 10 tahun terakhir ini belum jalan, karena memang ada persaingan itu. Itulah saya bilang kita butuh Hendrik untuk menabrak ini. Kan gitu. Ya. Ya betul Bu. Memang kalau home industry kan kita pasarannya kan sebatas. Kita perlu industri. Ya mungkin home industry kita bikin ikan garam dan seterusnya. Tapi pasarnya kan tidak seluas yang kita harapkan kan. Yang kita harapkan potensi sumber daya kelautan kita ini bukan saja terserap dalam negeri, tapi harus di luar negeri juga kan Bu. Begini Bu, menurut kami pasangan nomor 3, Maluku ini strategis Bu. Dia ini penyangga Bu. Antara wilayah timur dan tengah Indonesia, lalu kemudian timur, wilayah timur itu di Papua, lalu kemudian itu gerbang selatan juga. Ini sebenarnya ke depan harapan kami, misalnya di MBD Bu. MBD itu per hari ini, rakyat jual ikan itu ke Timor Leste. Dan itu ilegal. Bagaimana kalau besok kita bikin ilegal? Artinya pemerintah harus masuk ke situ dong. Nah gitu, supaya harganya kompetitif, rakyat tidak dirugikan karena ilegal bisa saja dibayar dengan harga yang murah. Nah, memang potensi ini membutuhkan waktu dan uang yang banyak Pak. Ya, beta mau bilang kira-kira begini Bu, pintar saya tercukup Pak. Memimpin Maluku ini pintar saya yang cukup. Harus punya power di dalam kekuasaan nasional. Itu baru bisa menabrak barang-barang ini. Beta mencoba menelusuri kenapa kok LIN ini belum jalan. Ini bukan soal goodwill pemerintah pusat saja, tapi ada persaingan antar daerah di dalam. Wilayah lain tidak mau barang ini jalan karena nanti putus rantai dia yang selama ini bahan bakunya diambil dari ketorang, kan begitu Pak? Nah gitu. Menarik sekali Ibu punya Hari Pangan Nasional ini menarik tuh. Tapi begini, ini harus dimulai dari para pejabat Bu. Dulu batu apa namanya batu bacan. Batu bacan dia top hanya karena SBY kasih Presiden Amerika. Beta bayangkan kalau besok Hendrik Lewerisa membuat kebijakan, beta mau turun ke setiap daerah, beta boleh makan nasi. Jalan Pak barang itu. Kita harus paksa Bu. Karena masa Sulawesi jadi kita sebagai pasar terus? Masa Surabaya harus jadikan kita sebagai pasar terus? Dia pasok beras ini kita yang beli? Nggak bisa kayak begitu Bu.
Nah, kita harus punya industri dong. Jangan kita dijadikan pasar gitu. Nah, karena itu memang harus ada pikiran-pikiran yang luar biasa oleh seorang pemimpin bahwa dia harus membebaskan rakyatnya dari daerah lain yang selama ini menjadikan kita sebagai pasar. Saya lihat kecenderungan ini tidak dilihat oleh para pemimpin. Bayangkan tomat, cabai, segala macam itu dipasok dari luar. Nah, Ibu tahu, saya tidak tahu Ibu punya data seperti apa, tapi Papua itu, dia punya hortikulturanya, itu dipasok dari Sulawesi dan Seram. Dulu, beberapa tahun yang lalu, itu transportasinya lancar, Bu. Sekarang, setelah mulai kurang lancar, kan overproduksi, kan barang turun harga. Ini kan hukum pasar, kira-kira begitu kan, Bu. Nah, bagaimana kalau besok kita bikin industri, kira-kira begitu, Bu. Kenapa kita selalu menjadi market untuk daerah lain, kira-kira begitu. Prof, saya kira sektor unggulan, nah ini saya UMKM ini memang, saya kira memang UMKM selama ini adalah sektor yang paling kuat bertahan dalam situasi terjadi gejolak ekonomi. Memang kita harus punya keberpihakan, Pak. Ya, keberpihakan dalam berbagai hal. Kalau kita cuma biarkan mereka itu bertarung di pasar bebas, ya mati semua kan, Bu. Oleh karena itu, tentu rumusan kebijakannya itu belum tentu yang kita pikirkan ini tepat sasaran. Oleh karena itu, kira-kira menurut kami begini, Bu. Kami ke depan tidak akan menggunakan otak sendiri, Bu. Dan Bapak bertiga, saya kira kolaborasi antara para orang-orang cerdas itu juga penting, Pak. Ya, akademisi harus terlibat. Karena begini, Pak. Kadang-kadang kalau pintar benar nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau mengerti pintar itu yang bahaya. Sebuah kebijakan kadang-kadang itu dibuat hanya karena imajinasi seseorang. Tapi secara ilmiah kan belum tentu kan, Prof. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita buang duit. Contoh ya, Ibu ahli ekonomi. Menurut Ibu, saya menjadi gubernur, pinjam 700 miliar dari negara, lebih baik saya bikin industri perikanan atau saya bangun trotoar? Kan secara teori ekonomi kan salah. Yang namanya pinjaman itu pasti bunga. Harus diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Kan harus dikembalikan kan begitu. Kenapa kamu ketawa? Jadi, begini Pak. Kami pikir ke depan memang kami harus melibatkan akademisi, kemudian di situ juga ada sektor bisnis, para kadin juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, pemerintah dan media. Ini penting, Pak. Saya pikir ini ekosistem yang harus kita bangun. Ekosistem yang harus kita bangun, dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa perkembangan zaman termasuk dengan dunia digital membuat teori-teori itu kadang-kadang harus kita perbaharui lagi. Oleh karena itu melibatkan akademisi di dalam setiap kebijakan itu adalah hal yang menurut kami keniscayaan gitu. Lalu kemudian tadi Pak Dr. Ishak, basis kepulauan memang betul Pak. Cuma kan Bapak tahu membangun sektor perikanan ini padat modal Pak. Ya kan Pak? Jadi kadang-kadang memang itu menjadi hambatan. Lalu kemudian memang ada satu yang tidak kalah penting Pak. Menurut saya, kalau salah boleh dikoreksi. Karakter kita orang Maluku ini kurang terlalu bertahan di laut. Bayangkan kita punya potensi sebesar ini, kita bikin rompong yang banyak, tapi yang tinggal di laut itu dari Manado Pak. Jadi harus ada langkah lebih strategis lagi bagaimana
merubah mindset generasi muda kita ke depan untuk lebih tertarik kepada sektor ini. Kami punya satu konsep yang menurut kami bisa memberi trickle down effect lebih cepat, Pak. Kami akan main di sektor perkebunan. Tentu tidak semua. Artinya ini tidak berarti bahwa sektor perikanan dan kelautan itu kita abaikan. Tetapi karena kita terkendala dengan infrastruktur yang mahal, lalu kemudian animo serta mindset belum matang untuk mengelola sektor ini. Kebetulan karena saya petani, kita akan main di sektor perkebunan, Bu. Tapi begini, Bu, memang ke depan kita tidak boleh lagi, bukan tidak boleh lagi, kita mengurangi para petani kita itu menanam, membuat kebun yang terlalu banyak menanam buah. Kita harus lebih banyak menanam komoditi yang masuk dunia pasar ekspor, Pak. Nah, ini penting, Pak. Karena ini juga bisa menghadang inflasi itu sendiri, Pak. Kan kalau kita hitung-hitung, Pak, putaran uang di masyarakat ini lebih banyak dominasinya itu adalah daripada uang negara. Bukan karena komoditi, kan? Nah, begini, Bu. Kami punya konsep, karena saya punya pengalaman menjadi bupati 10 tahun, kadang kita bagi bibit itu masyarakat yang tanam, Pak. Besok saya mau rubah, Pak. Masyarakat siap lahan, saya yang masuk tanam, Pak. Dan itu sudah oke. Sudah oke. Tapi kita main, awalnya ini kita main di coklat. Kenapa kita main di coklat? Padahal orang tahu saya ini kebunnya pala, terlalu lama. Coklat dengan varietas yang baru sekarang, yang kita sambung, itu kan 1,5 tahun sudah hasil. Saya dengan Pak Hendrik berencana kalau kita dipercaya dalam 5 tahun, dipercaya oleh masyarakat Maluku, harus kita kejar punya 5.000 petani dengan satu orang itu 2 hektar, Pak. Ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan sektor perikanan, tetap berjalan. Nah, kadang-kadang begini, Pak. Kadang-kadang ketung ini juga terlalu berhayal untuk mendatangkan investor gitu. Padahal investor itu dia datang nih, Depo Kepeng paling 2-30 miliar. Ya 2-30 miliar itu kita APBD juga cukup. Gitu. Tapi di atas itu semua, Pak, kita pikir kalau ketorang ke depan mau membuat pertumbuhan ekonomi itu dia melebar, tidak seperti MBD, karena yang tadi Bapak maksud itu pertumbuhan naik, tapi dia bertumbuh kepada beberapa titik, kan begitu. Nah, oleh karena itu, perkebunan ini yang saya membuat dia melebar. Jadi kita investasi perkebunan dengan dananya dari pemerintah, tapi dimiliki oleh rakyat. Gitu, Pak. Itu kira-kira. Jadi kita udah identifikasi, kita akan main di coklat. Itu kira-kira di periode pertama saya punya ambisi. Di periode pertama kita sudah harus punya industri, Pak. Karena kalau 5.000 itu berarti satu orang 2 hektar berarti ada 10.000. 10.000, kalau dalam produksi tahun, itu kita udah bisa bikin industri. Dan industrinya tidak boleh di Ambon lagi, Pak. Ambon ini terlalu jadi kota segalanya, Pak. Kita harus bikin di pulau-pulau, di Seran, di Wetar, dan seterusnya seperti itu. Supaya penyebaran putaran uang itu dia bisa tersebar. Jangan kita semua fokusnya di Ambon, Pak. Nanti duitnya semua lari ke sini. Begitu. Itu kira-kira kalau Bapak bertanya tentang sektor unggulan dari Sabta Cipta yang kita punya, memang untuk pemberdayaan, kebetulan karena saya aslinya seorang petani, saya punya kalkulasi bahwa kalau 10.000 itu, Pak, itu dalam setahun itu bisa lebih dari 4 triliun, Pak. Bisa. Dan itu tidak kecil. Uang itu bukan ada di pemerintah tapi di rakyat. Mohon maaf untuk melengkapi, Bu. Jadi masyarakat punya tanah, kita mempekerjakan pekerjaan ini sama dengan kontraktor gitu. Jadi pihak ketiga yang tanam, masyarakat itu yang kerja, kita biayai selama 2 tahun. Selama 2 tahun kita biayai dengan maksud apa? Memastikan proyek ini jalan. Dan yang kedua, uangnya berputar di situ juga. Sehingga bisa memicu pertumbuhan, kira-kira seperti itu.
Demikian untuk sementara. Kalau ada yang mau dikoreksi, ditambahkan, saya siap untuk mendengar, Pak. Baik, luar biasa sekali dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Kita berikan apresiasi dulu. Baik, demikian tadi sudah menanggapi pernyataan dari para panelis. Sudah cukup lega ya Pak calon wakil gubernur. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak Wagub. Kita memberi kesempatan kepada para audiens yang dari tadi sudah menyimak, mungkin sudah mengumpulkan pertanyaan, tapi kita sepakati dulu dengan panitia. Bapak, ini kita batasi 3 penanya. 3 penanya ya Pak. Baik. Kita seleksi dulu. Iya, kita seleksi karena tadi bagian sini dulu yang angkat tangan. Jadi nanti kita di sini. Oke, saya persilakan dulu kepada Bapak yang pakai baju kotak-kotak ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Boleh minta Ibu Els kemana? Boleh untuk dapat aja. Takut ada yang saya lupa. Baik, boleh. Baik Bapak, pertanyaannya harus padat dan ringkat, jadi waktunya cukup 1 menit. Tidak boleh lebih ya Pak ya? Dipersilakan. Kalau 1 menit, beta rasa kurang apa? Beta tinggalkan pekerjaan sore ini untuk beri waktu di sini. Ya, beta Pendeta Henry Hatari, Baik Bapak. Wakil Ketua Sinode GPM. Pak Wakil Gubernur, beta langsung menyapa sebab di setiap perkataan ada kuasa. Para narasumber, Bapak Ibu, sore hari ini beta mendapat sesuatu yang luar biasa lewat yang disiapkan oleh Kadin Maluku dan KPU, bahwa ruang ini mesti dibuka, ya, supaya masyarakat Maluku tahu apa yang menjadi gagasan dan harapan kerja-kerja ke depan dari para calon gubernur dan wakil gubernur untuk melepaskan Maluku yang tertinggal selama ini. Ya. Beta membaca data, Indonesia ini didirikan oleh 8 provinsi, di dalamnya Maluku. Ya. Sekarang kita sudah punya 37 lebih provinsi di Indonesia. Tapi Maluku ada di provinsi-provinsi yang bergelut dengan kemiskinan. Ya. Sementara negeri ini sudah berlangsung perjalanannya 78 tahun. Ya, pertanyaannya ada salahnya di mana? Ya, dari sumber daya alam Maluku kaya Pak. Baik lautnya maupun daratnya, ya sumber-sumber itu terbuka. Beta melihat bahwa ada salah kelola dari para pemimpin yang diberi tanggung jawab oleh masyarakat untuk menata layani kehidupan bersama di Maluku. Kita punya laut, ya. Tadi Pak Wakil Gubernur sudah sampaikan potensi ikan kita banyak, tapi dia keluar untuk diekspor dari wilayah yang lain. Ya. Beta rasa kalau Bapak sebentar nanti memimpin proses ini yang boleh berlangsung, Pak. Ya. Kita punya hutan, punya kayu diekspor juga, ya, keluar dengan ya dari wilayah yang lain. Kita punya cengkih, punya pala, punya kelapa, itu keluar diekspor dari Surabaya bukan dari Ambon. Ya. Kita tidak dapat apa-apa, Pak. Ya. Dan kalau panen besar, ya, harganya jatuh, ya, para penada itu mengambil keuntungan sementara petani kita hanya hidup dengan kondisi seperti ini. Beta rasa ini sumber-sumber kekuatan ekonomi rakyat yang harus kita tingkatkan dan kembalikan kita untuk itu. Hal yang berikut, Pak, beta berharap bahwa nasi di zaman kepemimpinan Pak dan Gubernur Hendrik Lewerisa tidak menjadi makanan pokok masyarakat Maluku. Kita mesti mengembalikan pangan lokal kita. Ya, kue-kue yang tersaji di meja ini bukan cuma dari terigu.
Sagu bisa dikelola menjadi tepung sagu, kemudian dikelola menjadi kue-kue, yang kemudian ketika dikonsumsi, dia tidak berdampak bagi kesehatan. Malah kita sehat seperti ya Ibu tadi sampaikan. Ya. Beta rasa kalau Pak Gubernur Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat punya komitmen ini bisa diwujud nyatakan, harapan masyarakat Maluku 5 tahun dan 10 tahun ke depan bisa terpenuhi. Kita kembalikan kejayaan Maluku sebagai provinsi yang mendirikan ya Indonesia ini. Ya, sebab di mana-mana orang bicara soal Maluku, tapi ketika datang di Maluku ketong sedikit rasa malu juga Pak untuk kondisi itu. Yang berikut Pak soal pariwisata. Ya, kalau Indonesia, orang menyebut Bali itu Indonesia. Kalau Maluku orang bicara Banda, ya itu Maluku. Tapi sekarang untuk akses ke Banda orang, kita punya teman, beberapa teman kemarin, ya mau pergi ke Banda, dong cek transportasi lewat sistem online saya bisa terkoneksi, Pak Wakil Gubernur. Ya, apalagi dengan ya kos transportasi yang sangat mahal. Ya, ketong pergi ke Somlaki, ya biaya tiket lebih mahal daripada ketong pergi Jakarta, Pak. Ya, ini kondisi yang sementara ketong hadapi. Hal yang terakhir, ya ada wilayah-wilayah di Maluku yang aksesnya sangat jauh. Ya, beta pergi ke Wetar Pak untuk tugas, itu 14 hari. Pergi dari Ambon, mengitari mulai dari Moa, naik kapal dari Moa itu ke Leti, ya dari Moa, Leti, Kisar, Bromang sampai ke Wetar. Mau balik saya bisa Pak, ya karena transportasi kapal susah bisa lagi. Akhirnya mesti melalui ya Atambua, Kupang, Surabaya, Makassar dan kembali ke Ambon. Ketong di Maluku punya kendala yang sangat luar biasa. Pergi ke tempat di mana kita punya daerah sendiri tapi pulang kita mengitari wilayah-wilayah jauh. Ini tantangan yang mesti Bapak dan Pak Hendrik selesaikan di masa kepemimpinan ini. Kami berdoa ya bahwa ketong saya mendahului ya Tuhan pengkehendak. Tapi bagi kita Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kami meminta. Ya, marilah kita meminta supaya kepemimpinan Maluku 5 tahun ke depan adalah orang-orang yang baik, yang punya akses yang Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya kita kumpulkan ya Pak. Kita lanjut ke audiens yang kedua. Mungkin dari sayap kiri dulu. Oke. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan berikan. Perkenalkan, nama saya Alter Sabandar. Saya dari HIPMI Maluku. Alter Sabandar, Pak. Dari HIPMI Maluku. Pendapat kami begini, Pak. Membangun pertumbuhan ekonomi Maluku ini sebenarnya simpel saja. Saya setuju sekali. Butuh pemimpin yang out of the box. Dia harus berpikir luar biasa, sama seperti perkataan Bapak tadi, bahwa Indonesia ini terbentuk karena Maluku. Bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena otak manusianya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, membangun pertumbuhan ekonomi Maluku, pemerintah mungkin lupa bahwa selama ini masyarakat Maluku ini hidup karena kearifan lokal, bukan karena sentuhan prestisius dari pemerintah. Nah, tugas pemerintah cuma sederhana, merubah value dari kearifan lokal ini. Bagaimana kita bisa merubah nilai ikan yang dijual jibu-jibu, sederhana seperti itu. Bagaimana kita membuat cengkeh ketika musim panen harganya tidak anjlok. Itu tugas pemerintah. Merubah value, mungkin dalam bentuk industri seperti tadi Bapak bilang. Yang kedua, memastikan produk masyarakat ini
sampai kepada tangan konsumen dengan tepat waktu, tepat biaya. Yang kita bicara tadi, konektivitas. Nah, soalan konektivitas di Maluku, Pak, ini sebenarnya sumbernya dari pemerintah sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Tahun 76, perintis itu dirintis di Maluku. Transportasi perintis. Yang seperti tadi Bapak bilang itu, 14 hari perjalanan. Tapi tahukah kita, itu penyumbang kemiskinan terbesar bagi Maluku. Karena 90 miliar lebih setiap tahun dibakar di laut sana, tanpa memberikan pertumbuhan ekonomi apapun bagi Maluku. Artinya apa? Perintis ini kita butuh, tapi kita memerlukan desain ulang rekayasa jaringan trayek perintis ini. Masalah perintis ini sederhana saja, Pak. Dari tahun 76 sampai hari ini home base-nya cuma 3. Ambon, Tual, Somlaki. Padahal untuk meningkatkan konektivitas, kita punya solusi cuma satu, memperbanyak home base. Makanya sehingga Bapak tadi tidak terkendala 14 hari pelayaran. Karena kita cuma punya 3 home base. Itu masalah yang klasik yang selama hari. Tapi setiap tahun duit negara tuh dibakar ratusan miliar hanya untuk perintis dan sama sekali tidak membawa pertumbuhan ekonomi bagi Maluku. Itu masalahnya, Pak. Yang berikut, Pak. Saya sering bicara, sebenarnya kita ini adalah jalur Alki-3 yang mimpi Jokowi untuk maritim dunia. Poros maritim dunia. Itu karena apa? Itu karena Alki-3. Dan sampai Jokowi berakhir dia tidak mampu membangun Alki-3. Makanya saya pernah tawarkan, bangunlah buruh internasional harbor. Karena di sana ada Alki-3. Itu mimpi Jokowi, kalau kita bangun Alki-3, buruh internasional harbor, maka Prabowo tidak perlu turun di MOA untuk membangun pertahanan, sehingga Marcella harus jalan. Marcella itu sampai hari ini menurut saya tidak akan pernah berjalan, karena jaminan keamanan tidak ada. Investasi butuh jaminan keamanan. Padahal kalau kita membangun Alki-3 di Pulau Buru dengan membangun buruh internasional harbor, maka pertahanan negara akan terwujud. Maka bagaimana multiplier efek ekonomi yang terwujud dari pelabuhan internasional itu? Yang itu merupakan mimpi Jokowi yang sama hari ini tidak bisa terwujud. Sehingga Bapak tidak lagi bicara soal Bitung merampas. Cengkeh kita dijual lewat pintu Surabaya. Tidak. Jadi Maluku ini, dalam kacamata kami, ini salah kelola sudah terlalu lama. Jadi kami mohon, Pak, kalau seandainya Tuhan berkehendak, Bapak menjadi bupati, gubernur dan wakil gubernur, tolong Pak, membangun Maluku berbasis kearifan lokal. Karena itu orang leluhur kita hidup dengan itu. Tetapi membangun pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas, pakai gugus pulau dengan desain yang lebih istimewa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alter Sabandar. Satu lagi, karena kita sudah dari kiri sudah, kanan sudah, saya mau ke belakang. Ke belakang mahasiswa. Takut ada yang terlupakan gitu. Takut nanti, soalnya keterangan juga belum tentu bisa catat semua ya. Baik, silakan Jadi Pak. kita merespon dulu ya. Bapak dari Sinode, ya, memang betul ya. Ketum terlalu bernostalgia dengan ketum pembentuk negara, Pak. Beta kurang nyaman juga kalau anak-anak muda sekarang. Keturang 8 daerah yang selalu jadi bagian dari membentuk negara Indonesia. Menurut beta ketum tuntut barang itu yang terlalu greget lah gitu loh. Ya. Sekarang ini ketong coba membuat sesuatu yang agak gila lah menurut beta. Saya bisa main standar biasa-biasa, Pak. Lalu beta setuju, Bapak setuju ya, pangan lokal ya. Tapi dari itu semua begini, Pak. Ketong pun ikan, ketong punya pertanian, perkebunan, memang harus ada hilirisasi, Pak. Hilirisasi itu penting. Karena bisa memberi nilai ekonomi lebih tinggi, membuka lapangan kerja. Dan memang iklim investasi kan kita harus ciptakan juga, Pak. Memudahkan masalah perizinan dan seterusnya. Mana tadi? Ya.
salah kelola menurut beta ya. Menurut beta semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi ada memang sustainable itu penting Pak. Sustainable penting. Beta masih ingat ya di Maluku ya. Pak Karel memimpin 10 tahun. Periode kedua itu untuk pewakil itu Pak Habib. Lalu kemudian setelah itu Pak Habib jadi gubernur. Jadi 15 tahun kurang lebih itu dia sustainable gitu. Pada saat terjadi pergantian modelnya berubah lagi gitu. Ini faktor-faktor yang memang salah satu kelemahan. Makanya kalau Bapak Ibu semua jangan pernah mentertawakan beta. Kalau beta dalam beberapa kesempatan beta bilang begini, beta mau jadi wakil gubernur dampingi Hendrik 10 tahun. Beta ngomong gitu. Kenapa? Karena beta yakin Prabowo pasti jadi presiden 10 tahun. Begitu. Huh? Begitu. Supaya manfaat itu bisa kita ambil. Lalu beta juga bilang, ya siapa tahu satu ketika setelah Pak Hendrik selesai, betanya jadi gubernurnya gitu loh. Maksudnya supaya sustainable selama 20 tahun ini bisa kita kerjakan sesuatu yang berarti Pak. Mohon maaf, ini bukan sebuah statement yang tanpa dasar, tapi beta berpengalaman sebagai bupati 10 tahun. Bapak Ibu bisa lihat SBT, mohon maaf. Saya memulai dengan APBD 42 miliar Pak. Lalu kemudian di periode ketiga saya berjuang untuk wakil saya menjadi bupati, ternyata kita kalah. Apa yang terjadi sekarang? Modelnya akan berubah lagi. Nah, gitu. Jadi memang itu fakta. Bukan sebuah rekayasa, tapi itu fakta seperti itu. Lalu kemudian, ya saya setuju kita kembali ke pangan lokal. Beta memang sekarang sudah, karena beta orang Kebong, jadi beta memang biasa begitu Pak Pendeta. Jadi memang kayak tadi ketemu punya ibu dokter bilang, dulu orang tua yang sakit-sakit ya Bu ya. Karena ya daun kasbi, rebus saja kata bisa belah, kira-kira begitu. Insya Allah beta sekurang-kurangnya beta memberi pernyataan bahwa kembali ke pangan lokal itu adalah sebuah statement dari pasangan Hendrik Leorisa Blavanat. Sekurang-kurangnya di dalam setiap kegiatan pemerintahan resmi harus pangan lokal. Sekurang-kurangnya, karena kita kan tidak bisa langsung mengintervensi selera masyarakat umum ya. Tapi yang itu ada di dalam kegiatan pemerintahan pasti kita akan mengarah ke sana. Banyak kita bicara soal ketiga, beta adalah orang dengan Pak Hendrik, kita tidak mau bicara sesuatu yang terlalu tinggi dari kemampuan kita. Ya, ketiga ini alur pelayaran kepulauan Indonesia, itu ada ketiga itu, ada ketiga A, ada ketiga B. Tapi itu terlalu jauh Pak. Itu terlalu jauh, ketom bicara yang simpel-simpel saja. Kira-kira seperti itu. Satu paling konkret begini Bapak Pendeta. Jadi kemarin beta berjalan di semua Seram, ada kejadian seperti ini. Petani diburu, dia bilang, Bapak Dula, ketong ini kalah saing dengan petani dari Seram. Beta bilang kenapa? Karena ketorang punya barang itu, sampai di Ambon itu terlambat, orang Seram pun masuk duluan. Nah, kira-kira begitu. Rantai pasokin yang terlalu jauh membuat kalah saing. Beta sudah lapor Pak Gubernur, Bapak setelah besok kita terpilih, Bapak hukumnya wajib tanda tangan kerjasama dengan semua gubernur di Papua. Supaya hasil pertanian kita dari sini kita drop ke sana. Ini menghadang hortikultura yang suka datang dengan kapal putih setiap minggu itu. Itu yang bikin ketorang petani banyak yang menderita itu kan karena itu. Kira-kira seperti itu. Iya, begini. Soal konektivitas begini Nyong. Bapak Pendeta jadi cara konektivitas ya. Konektivitas ini perlu kepeng. Perlu kepeng, bangun infrastruktur itu perlu kepeng.
Ya, dulu apa namanya tol laut ya, Pak Jokowi itu sangat membantu Pak. Sekarang ada kecenderungan mulai hilang nih Pak. Nah, ini sustainable-nya harus jalan. Kalau saya itu ekonomi ambruk juga. Tapi kita mau bilang bahwa 1.412 pulau. Nah, kita mau membangun konektivitas itu di sekian banyak pulau itu kan membutuhkan waktu. Makanya memang kita butuh gubernur yang memiliki akses ke pemerintah pusat, itu hal yang penting. Tetapi saya jamin bahwa siapapun gubernur, termasuk Hendrik Lewerisa, tidak bisa membuat konektivitas di seluruh provinsi Maluku ini dalam kurun waktu 10 tahun. Oleh karena itu, kami tidak menawarkan sesuatu yang muluk-muluk Pak. Yang kira-kira cukup masuk akal bisa kita bikin dalam 5 tahun Pak. Karena begini, beta kira Bapak Profesor dan Bapak Doktor ini sangat mengerti. Kita dipilih untuk tugas 5 tahun. Tapi jangan lupa bahwa 5 tahun itu efektivitas kerja cuma 3 tahun. Tahun pertama itu konsolidasi, termasuk konsolidasi birokrasi, konsolidasi perencanaan, dan seterusnya, termasuk konsolidasi sosial dan politik. Di tahun terakhir itu sudah masuk tahun politik. Itu tidak bisa diharapkan terlalu banyak konsentrasi pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat. Itu sudah sangat politis. Oleh karena itu siapapun dia terpilih selama 5 tahun, dia cuma punya waktu 3 tahun Pak. Dan karena itu besok kalau Hendrik Lewerisa dan Olavana terpilih, kamu mesti pilih yang berikut lagi. Karena kalau kamu terpilih modelnya berubah lagi gitu. Untuk sementara demikian Bapak. Iya, Alfred dari produk lokal ini begini, Nyong, beta mau bilang gini. Kemarin Pak Prof, beta tawarkan untuk para petani. Beta tawarkan para petani, ini pas beta hari ini baru beta mulai mendapatkan masukan ternyata. Tadinya beta kan jadi petani di Seram, termasuk di Makebo. Itu dorang punya hasil perkebunan itu terancam dengan banyaknya babi. Dom beli daun seng. Beta bilang udah, besok beta ganti pakai kawat bronjong. Itu lebih tahan lama. Tapi setelah beta pikir-pikir kalau semua tanam terjadi overproduksi gitu toh. Ini bagaimana caranya? Beta mulai pikir, oh beta mau bikin semacam industri gitu loh. Misalnya kita bikin keripik dari patatas, dari apa yang kira-kira standarnya itu bisa keluar gitu. Nah, tertarik sekali. Kenapa ketong sing menjajaki Timor Leste, ketong sing jajaki Papua sampai di Papua Nugini. Itu yang di awal tadi beta bilang negara harus hadir di situ. Tetapi hari ini akhirnya beta dapat cara terbaru bahwa kalau terjadi overproduksi di para petani yang ketong bantu, kita tinggal terapkan kewajiban pangan lokal saja, itu kan sudah bisa terserap. Begitu kira-kira Pak ya? Kira-kira begitu. Nanti kalau kurang baru Bapak dan Ibu tambah juga toh. Terima kasih. Saya kembalikan. Yang lain silakan. Baik. Masih ada satu pertanyaan untuk mahasiswa. Sebentar Pak ya. Karena tadi dari sayap kiri sudah, sayap kanan sudah, saya ke belakang. Mahasiswa satu orang saja? Oke, silakan. Cek. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Perkenalkan saya Zulfikar Kelilau, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati. Mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui asal kampung saya, karena kampung saya merupakan salah satu kampung di Seram bagian timur yang sangat terisolasi. Tetapi saya pastikan bahwa Bapak Cawagup Abdullah Fanat pasti mengetahui letak desa saya. Jadi desa saya itu adalah Desa Tum, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian timur. Itu semenjak SBT pertama dimekarkan menjadi kabupaten hingga sampai saat ini, itu daerah itu jauh daripada
kemajuan yang kemudian hari ini dirasakan oleh masyarakat di kabupaten-kabupaten kemudian di Provinsi Maluku ini. Yang pertama, persoalan ketertinggalan infrastruktur, kemudian telekomunikasi yang sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Sempat saya berdiskusi dengan salah satu anggota legislatif Dapil 1 SBT. Itu pernyataan daripada beliau adalah di Seram Selatan, tepatnya di daerah Werinama ke pesisir Seram Timur, itu daerah yang memang dibentangi oleh sungai-sungai besar, sehingga pembangunan infrastruktur jalan itu terkendala oleh mahalnya biaya yang kemudian dikeluarkan. Tadi saya sepakat dengan apa yang kemudian Pak Cawagup sampaikan, kiranya Maluku ini harus menjadi daerah otonom. Kenapa saya sampaikan demikian? Sebab kalau hanya kita berharap kepada APBD saja, itu tidak mencukupi. Maka kalau misalnya kita berada pada daerah otonom, pendapatan asli daerah itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah setempat, apalagi kalau hari ini misalnya Maluku menjadi daerah otonom. Kiranya demikian. Kemudian yang berikut persoalan kasus yang kemudian terjadi di beberapa bulan yang lalu perihal penurunan komoditi cengkeh. Nah, saya rasa ini merupakan tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah sebagai fungsi pengawasan, kontrol untuk bagaimana pantau itu kartel-kartel oligopoli. Itu kan? Karena pasti ada kerjasama untuk bagaimana membeli harga komoditi itu ketika pada saat masyarakat panen dengan begitu banyak, itu harganya menurun. Kemudian yang berikut soal kemudian berikut soal inflasi dan juga deflasi ini, saya rasa ini merupakan dua hal yang cukup buruk karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kayak tadi misalnya Pak Tony sampaikan, kenaikan barang itu kan merupakan inflasi. Dia berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, persoalan deflasi itu hal yang paling fatal ketika deflasi itu terjadi pada saat daya beli masyarakat itu dia rendah. Dia rendah itu berpotensi pada kerugian perusahaan, kemudian juga potensi kepada PHK massal, dan berpotensi kepada pengangguran. Akhirnya masyarakat tidak punya pendapatan dan ekonomi negara atau ekonomi daerah menjadi lesu. Kira-kira demikian. Olehnya itu, saya rasa poin yang paling penting di sini adalah bagaimana Pak Cawagup menjabarkan persoalan kondisi geografis di Seram Selatan, terutama di daerah saya, TUM Kecamatan Werinama itu, apa penyebabnya? Sehingga infrastruktur jalan itu masih tidak kunjung diselesaikan. Kalau misalnya persoalan keterbatasan anggaran, ya udah jadi daerah otonom aja. Kiranya demikian, saya kembalikan. Baik. Takut jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Iya, siapa tadi namanya Zulfikar Kelilau. Ini satu desa namanya TUM. Zulfikar, saya lahir tahun berapa? Berapa? 2001, berarti 2, 3, 4, 5, 3 tahun besok jadi bupati itu. Dia masih kecil besok jadi bupati. Saya pun kampung itu dulu dusun, Bu. Sekarang dia desa ke apa? Siapa yang bikin? Ya. Yang berikut, saya punya kampung itu memang jalan belum tembus dari Batuasa toh. Batuasa, kemudian Tobo, kemudian Gusalau, di Osong, Gusalau, nah dapat TUM. Supaya saya tahu itu status jalannya jalan provinsi ya. Nah makanya di dalam setiap beta punya
punya kampanye, beta selalu bilang, jadi Ibu Bapak semua, APBD SBT itu 900 miliar Pak. Kasih keluar semua pembiayaan, kurang lebih tinggal 200 miliar Pak. Kurang lebih tinggal 200 miliar. Bisa bikin apa dengan 200 miliar kan Pak? Makanya, saya mesti bilang, Bapak itu pilih Hendrik Roy-Richard dengan Blovanat itu sudah. Butuh kepeng-kepeng. Sengaja cerita lain. Butuh kepeng banyak buat bangun jalan itu. Kamu argumen apa? Coba bilang. Mau dapat kepeng mana? Negara bagi kepeng itu semua sama. Ada 4 indikator. Yang pertama luas wilayah. Dan kita dirugikan karena wilayah laut tidak termasuk dalam hitungan. Makanya sebenarnya perjuangan tentang provinsi kepulauan itu masih tetap harus ada. Oke, luas wilayah kita cuma dihitung daratan. Yang kedua jumlah penduduk, angka kemahalan dan pegawai, jumlah pegawai. Negara bagi itu rata Pak. Tapi kalau ketemu orang dalam juga ketemu bisa loncat jendela juga. Ya kan Prof? Ini yang mau diambil. Makanya sekali lagi saya bilang, kesempatan politik ini belum tentu terulang lagi Pak. Percaya saya bilang, besok Prabowo jadi presiden 10 tahun. Harus kita ambil manfaatnya Pak. Harus kita ambil manfaatnya. Oleh karena itu, yang Kelilau tadi, udah kamu di sana itu ada tower ya, tapi yang jalan ya, itu karena uangnya dikorupsi kemarin kan. Tapi nggak masalah. Sekarang kalau isolasi tentang telekomunikasi dengan Starlink udah lebih mudah. Kira-kira begitu ya Prof ya. Sekarang dengan Starlink Elon Musk punya itu lebih mudah lah. Ya. Lalu harga cengkeh. Ini benar, ini cagup beta pencagup ini bateria terus-terus. Kemarin dia mengaku setelah beta bateria cengkeh turun harga. Tapi hukum pasar memang seperti itu. Ya. Memang pemerintah harus mengambil langkah untuk melindungi para petani. Ya. Mudah-mudahan besok menang dulu baru saya bisa tuntut ya. Saya belum coblos saya marah-marah ke orang. Ya inflasi dan deflasi itu kan itu hukum pasar, supply and demand ya. Beta kira tadi dia bicara soal otonom itu beta kurang mengerti itu maksudnya. Otonom apa itu? Tapi sudah. Otonomi khusus. Oh gitu, ya bisa dibuat dengan cara kawasan ekonomi khusus. Tapi kalau mau bikin model Papua bisa, kecuali ketong ancam merdeka boleh dong bikin. Oke, yang lain. Oke, silakan. Terima kasih Bapak calon wakil gubernur nomor 3. Bapak Ibu hadirin, kita dibatasi oleh waktu, jadi hanya tiga penanya yang kita beri kesempatan. Mohon maaf, ini sudah. Oke. Oke, baik. Ya, karena panitia mengizinkan hanya untuk 1 orang lagi tapi perempuan. Perempuan, oke. Iya, setelah ini kami tutup ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena waktu kami juga terbatas. Ya, perkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya singkat, padat, jelas, jangan bertele-tele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cuma beta mau sampaikan 2 hal. Untuk perkenalkan, beta pun nama Sani Kusuma. Salah satu RT di Batu Merah, Pak. Hidup RT. Beta pun bukan pertanyaan, permintaan. Dari tadi semua orang-orang bicara, ekonomi, kau pusing. Tapi ini juga menyangkut ekonomi. Untuk ketahuan Pak Cawagup, RT di Batu Merah itu penggaji cuma 450. Ini masalah ekonomi juga. 450, kata mau bikin apa kasihan. Apalagi beta ini pulaki nih Kang. Jangan kata curhat lagi Pak. Semua beta pun tanggung jawab. 450 anak-anak bakal tengah malam juga. Ibu RT keluar. Besok ketemu balik Sangobion, 450. Lusa anak-anak mabuk bakal ibu RT keluar, ketemu si balik. Ovaltine susu 450 berkurang.
Itu yang pertama. Kalau bisa Bapak sudah jadi cagup, cawagup, dan insya Allah juga cagup. Karena akan jauh barang 1 juta. Hai. Saya hidup. Itu kalau sampai akan terjadi, pas yang usaha sosialisasi panjang-panjang naik. Katun di Batu Merah RT itu ada 120 orang. Kalau satu warna 10 saja susah 1.200. Lalu yang kedua, kalau bisa Pak punya program tuh dari tadi tuh kayak peningkatan ekonomi, pusing. Sekali-sekali Pak bikin gubernur jumpa emak-emak atau duduk cerita emak-emak dengan gubernur. Harus ada itu. Kata mama nih kalau mau pilih KPL Pak, kata anak-anak pulang sekolah. Kan harus kata pasang kasbi, apa-apa kan mesti 50.000 kalau ada terus ada 1.000. Tapi kalau dalam 1 bulan atau jangan 1 bulan, 2 bulan sekali saya, Pak bikin begitu. Ayo jangan kata pilih KPL. Pak gubernur ada bikin, mama dulu cerita. Mangkali kata bisa curhat kak, Pak tadi kata penjualan saya laku kak. Kata pun jalan di sini akan ada rusak kak. Kata mama ini banyak bodoh Pak. Kata pun jalan rusak, kata saya tahu ini kata mau usul par siapa? Kata usul par sini dan itu jalan provinsi, itu jalan kota Madia. Kata jadi pusing. Tapi kalau ada program itu, kata bisa langsung bicara par Pak Hendri dan Pak Panat. Iya betul. Jangan program yang terlalu pusing-pusing. Itu dulu. Itu yang kedua. Itu kalau ada program itu akan jalan. Oh pas yang perlu kampanye banyak-banyak lain. Mama-mama ini dong perayuan bagus. Bapak-bapak yang saya ikut, oh sudah. Kalau ada periode ketiga, kita rasa Pak bisa lanjut sampai periode ketiga. Itu saja hiburan perkataan di sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih. Tadi Ibu siapa? Namanya Ibu siapa? Ibu Sani. Silakan langsung ditanggapi. Ibu Sani Kusuma. Tadi kalau 9 dari Batu Merah coba sudah tahu. Parampuang lancang di Kota Ambon Batu Merah itu sudah itu. Jadi saya perlu bilang dari kampung apa saya betul tahu. Ibu Sani. Ibu Sani marah karena tadi ketorang terlalu banyak bicara ekonomi toh. Ibu, mesti bicara ekonomi. Sekarang bibir merah naik harga. Ini bukan dolo-dolo lalu andalkan pada FIFA nomor 5 Ibu. Sekarang skincare juga mahal. Jadi kita mesti bicara ekonomi. Bu, Ibu Sani. Kalau RT pun gaji 450. Alhamdulillah lah daripada dulu. Bah? Tolong sedikit. Kalau ibu seminta naik 1 juta 2 juta berarti kita bisa bangun konektivitas lagi. Uang habis par bayar RT pu gaji. Jadi kadang-kadang ini kita hadapi masyarakat yang mengerti tentang pengelolaan uang ini kan harus kita santai lah ya. Bu, itu urusan desa ya dengan Pemda Kota ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Hendrik dengan Bapak Dula terpilih, Gubernur juga punya kewenangan untuk bisa mengajak mereka berdiskusi. Ya, Gubernur itu punya 2 tugas pokok. Sebagai pejabat pusat di daerah ada 2 tugas pokok. Ya, yaitu mengawasi dan membina. Ya, Pak Hendrik insya Allah kalau dipercaya rakyat Maluku dengan 2 tugas utama itu, kita akan mengkonsolidasi semua potensi yang ada di 11 kabupaten kota. Termasuk gaji RT yang kecil itu, Bu. Ya, Bu ya. Lalu kemudian pertemuan mama-mama ya. Jadi begini, Prof. Beta mau cerita sedikit dulu ya. Ada beta punya teman di SBT. Dia bilang, Bapak Haji, ketahuan sekarang ini saya bisa tidur bangun lat, Pak. Beta bilang, barang kenapa? Bangun lat, kecuali ada syaratnya. Apa itu?
Di dapur itu beras ada, ikan ada, minyak goreng ada, bumbu-bumbu ada. Anak-anak pengurusan sekolah aman, itu boleh tidur bangun lat. Tapi kalau di dapur itu tak ada makanan, cowok-cowok saya bangun lat, bini-bini diseram ini sama dengan ayam Manggarang, Pak. Jadi perempuan ini kan dompok kelemahan itu, kalau dom marah-marah itu bisa pegang kepeng, Bu. Jadi beta bisa mengerti kalau ibu uang kurang ini ibu marah-marah terus ini. Jadi itu akan menjadi perhatian Bapak Dula, insya Allah jadi wakil gubernur, beta panggil kepala desa itu. Khusus untuk RT yang ibu ini kasih naik depo gaji. Tahu? Jadi ibu mau 1 juta ke berapa? Bu? Ibu Sani mau kasih naik berapa? 1 juta saja? 1 juta berarti kurang 5 berapa? 550. Nanti beta bilang wali kota tanggung sebagian, beta tanggung sebagian. Khusus untuk ibu saja ya. Yang lain sengusa. Iya, ruang-ruang pertemuan ini memang penting. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, beta adalah orang yang selalu ingin melibatkan banyak orang di dalam semua keputusan besar. Karena bagi beta, keputusan tentang hal-hal besar, kalau melibatkan banyak orang, kita semua akan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu bukan saja ibu-ibu, tapi kalau lebih bagus lagi kalau kita sering bertemu dengan janda-janda juga boleh, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para penanya. Ada Bapak Pendeta Henry Hetari, kemudian Bapak Alter Sabandar, dan Zulfikar, juga terakhir Ibu Sani, luar biasa. Baik, ya sebenarnya kita mau mempersilakan lagi, tetapi karena waktu kita juga terbatas, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, nanti di lain kesempatan saja. Baik, ya kita lanjut lagi kepada sesi berikutnya, yaitu panelis akan memberikan masukan kepada Cawagup sekaligus memberikan closing statement. Untuk panelis 1, kepada Ibu Dr. Mariam Sangaji, disilakan untuk memberikan tanggapan dan juga sekaligus closing statementnya. 2 menit saja Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Cawagup, Pak Fanat, dengan yang sudah dari audiens, saya bisa menarik satu simpulan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Fanat bahwa kita ini masih tergantung sekali dari uang yang masuk dari pusat. Artinya pergerakan pembangunan kita ini masih 80% memang kita tergantung dari dana transfer. Dan dana transfer ini juga seberapa besar. Nah, makanya memang harus dipacu dengan potensi unggulan lokal itu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Mungkin itu yang perlu, dan kekuatannya ada di mana tingkatkan industri kita. Itu perlu diperkuat sehingga nilai tambah itu bisa kita dapatkan. Nilai tambah artinya pendapatan masyarakat itu lebih meningkat ketika terjadi perubahan, ya, bukan hanya kita menjual hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan itu dalam bentuk bahan baku, tetapi ada ya peningkatan industrialisasi karena akan berimbas bagi munculnya industri-industri turunan lainnya. Mungkin itu. Kemudian tadi saya juga sangat tertarik juga, dan ini mungkin sudah ada di visi misinya Pak Fanat, bahwa memang kearifan lokal ini harus menjadi kekuatan di dalam menggerakkan pembangunan ekonomi. Misalnya, kita memiliki kearifan budaya Sasi, dan kita lihat bahwa ini semakin hari itu sudah mulai ditinggalkan. Padahal kalau dulu itu atau dari sampai sekarang ini, Indonesia maupun dunia itu menggaung-gaung tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kita jauh sebelum kemerdekaan, kita pembangunan sudah berkelanjutan. Basisnya apa? Adalah basisnya kearifan budaya lokal itu, misalnya Sasi. Sasi itu tujuannya sangat nilai ekonomis tinggi sekali. Karena apa? Dia bisa menjaga
nilai ekonomi secara kualitas dan kuantitas. Kualitasnya apa? Kalau harga pala itu nilai ekonomisnya tinggi, kalau kita tidak bikin apa merah itu si orang pencurinya banyak. Mereka tendang, kualitas itu kecil ya. Kualitas dan kuantitas juga kita tidak bisa dapatkan. Tapi kalau di sasi atau ikan itu ternyata setelah dicek dengan budaya sasi, itu dia bisa menjaga inflasi. Karena apa? Karena masyarakat secara kualitas dia bisa membuka bagian ini dibuka sehingga yang tadi dikatakan oleh Pak Fana tidak terjadi overproduksi. Kalau terjadi overproduksi itu maka harga pasar itu harga menjadi rendah. Nah, itu kearifan budaya yang memang tidak ditonjolkan, tetapi secara teori kita harus membangkitkan ini. Bagaimana perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan kearifan budaya untuk pembangunan itu secara berkelanjutan. Oke, mungkin itu, dan selanjutnya dari tempat ini saya berharap tanggal 27 sudah bisa menentukan pilihan untuk siapapun. Jangan tidak datang di tempat pemilihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mariam. Selanjutnya untuk Profesor Yosef Atiruhu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Fanat. Saya setuju bahwa jadi pemimpin itu harus orang yang luar biasa. Karena dengan luar biasa berarti dia mampu untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang strategis. Sehingga dengan demikian maka pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu semakin baik ke depan. Dan saya juga menekankan bahwa sektor unggulan itu penting. Itu perlu diperhatikan Pak. Lalu kemudian kalau memungkinkan konektivitas itu juga harus dibangun. Nah, dan saya kira dengan adanya program-program pemerintah, kalau Bapak mudah-mudahan terpilih sebagai cawagup, mungkin Bapak bisa memberikan perhatian kepada akademisi untuk juga bisa kita kolaborasi, bekerja sama untuk melihat pembangunan ke depannya lebih baik. Ya, saya berharap pemilihan ke depan kalau Bapak dapat, Bapak bisa mewujudkan semua impian Bapak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Profesor. Selanjutnya kepada panelis yang ketiga untuk memberikan masukan juga, diakhiri dengan closing statement kepada Bapak Dr. Ishak Tony Matita Putih SMSI, disilakan. Terima kasih moderator. Paslon nomor 3. Ada sebuah cerita saya tahu, cerita tentang Daud dan Goliat. Daud kecil dan tidak diperhitungkan, tapi ada kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang takut Tuhan pasti dipilih. Nah, pada saat orang meremehkan Bapak dan paslon nomor 3, saya tahu kuasa Tuhan ada untuk mengangkat Anda jadi pemimpin daerah. Tetapi jika paslon nomor 3 terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, pilihlah orang-orang yang tepat. Jangan karena pertemanan, jangan karena saudara, jangan karena yang lain. Tapi pilih orang yang tepat dengan dia punya topoksi, supaya Maluku lebih maju, Pak. Akhirnya, saya harap ada konsep 100 hari kerja. Bapak menentukan program yang Bapak kembangkan di Sabta Cipta, mana yang menjadi tujuan Bapak 100 hari kerja. 100 hari kerja. Ya, 100 kerja. Dengan demikian, kalau itu terjadi, maka saya percaya Tuhan memberkati Anda dan pasangan Anda menjadi pemimpin di daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih para panelis, Ibu Dr. Mariam, Pak Profesor, dan Pak Dr. Ishak. Selanjutnya kita kunci dengan closing statement dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Kepada Bapak, disilakan. Iya, kebetulan saya calon jadi wakil. Jadi wakil memang jangan terlalu jauh mengerti. Begitu ya. Jadi kalau hari ini saya membuat statement tentang 100 hari kerja, itu menjadi domainnya gubernur, Bapak ya. Tapi yang pasti ada kearifan lokal yang perlu dijaga, ada keseimbangan. Hendrik Leorisa Abdullah Fanat besok terpilih, kami tidak fokus di pembangunan fisik lalu mengabaikan pembangunan non fisik. Kami juga harus memperhatikan pembangunan harmoni sosial kita. Itu hal penting, Pak. Kepada seluruh masyarakat Maluku, pada kesempatan ini
Saya ingin katakan bahwa Hendrik Lorisa Abdullah tidak bisa mengandalkan kepala kami berdua untuk membangun Maluku saja. Ke depan kami akan menyiapkan waktu untuk banyak berdiskusi. Dalam beberapa kesempatan, saya maupun cagup saya telah memberikan statement bahwa bantuan kepada perguruan tinggi baik negeri dan swasta itu adalah hal yang penting sebagai bagian dari upaya interaksi kami dengan para akademisi itu untuk setiap saat bisa duduk bertukar pikiran, karena sejujurnya pemimpin hasil demokrasi dia berada pada level kebijakan. Teknis itu pasti yang lebih mengerti adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, dan itu para akademisi. Saya juga berharap Ibu Bapak ke depan bisa menjadi bagian dari upaya Hendrik Lorisa dan Abdullah Fanat untuk membangun Maluku. Terima kasih untuk Kadin dan KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin acara Talkshow Ekonomi Pembangunan Daerah bersama calon Wakil Gubernur Maluku telah selesai dengan tema menuju Maluku Makmur. Dan kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kehadiran dari para peserta dan juga tamu undangan yang berkesempatan hadir di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 tadi bisa menambah referensi bagi kita semua untuk menentukan pilihan di tanggal 27 November nanti. Iya, dan saya mau berikan satu pantun dulu untuk menutup kita acara di sore hari ini. Ke MBD bulan September. Agenda jalan-jalan bareng Pak Bos. Ingat-ingat tanggal 27 November, jangan golput, kita nyoblos. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, dan tentunya jangan lupa sekali lagi kami mengingatkan kepada semuanya bahwa di tanggal 27 November suara Anda menentukan Maluku ke depan. Terima kasih Bapak Abdullah Fanat, juga terima kasih kepada 3 panelis, dan acara ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan.